Ketemu lagi kita Mas Yudi. Selamat sore Indonesia, selamat pagi dari Oslo. Eka dan Mas Yudi, seperti yang saya ceritain dikit tadi, pada bulan Desember itu ada hari-hari yang lagi kosong, saya mulai baca sebuah buku. Pas saya posting, si Eka juga bilang, saya lagi baca buku ini juga, Mas. Ya udah, kita sambut aja kesempatan itu, dan kebetulan Mas Yudinya juga ada waktu. Ya udah, kita jadi akan membicarakan buku Toko Buku Abadi, Mana dia? Ini dia. karya Mas Yudi Herwibowo. Karena aku ngobrol sama Eka dulu, gimana kalau kita mulai obrolan kita ini dari dirimu, Eka? Bisa Boleh Mas, boleh. bisa nggak kenalin buku ini buat yang dengerin? Oke. Buat kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini sebuah buku berjudul Toko Buku Abadi. Berkisah tentang ini, jadi ada beberapa kisah di dalamnya, sekitar 30 kalau nggak salah ya. Ntar aku intip. 33, 33. Ya, 33. Ada 33 kisah. Jadi semuanya kisahnya itu berkaitan dengan satu toko buku, yaitu toko buku abadi. Jadi kisahnya itu bermacam-macam, tapi semuanya itu terhubung dengan toko buku abadi. Apapun peristiwa yang terjadi itu semuanya terhubung dengan toko buku abadi. Dan buatku sangat menarik ya. Mungkin menariknya itu nanti dibahas, tapi buat kawan-kawan yang menyukai cerita-cerita tentang toko buku, peristiwa yang berkitar di dalamnya, ini semuanya ada di dalam. Jadi istilah-istilah yang biasa dipakai sama anak-anak buku gitu, yang suka baca buku itu disebutin semua di sini gitu, dan ceritanya berputar di sana gitu. Dan kita sebenarnya kalau baca ini nanti harus pelan-pelan gitu, karena bagaimana kita menghubungkan cerita satu, dua, tiga, kisah satu, dua, tiga, empat, lima gitu kan, sampai dengan kisah 33 dengan keseluruhannya itu menarik benang merahnya itu ya harus pelan-pelan memang. Aku di pembacaan pertama ya semuanya ngalir aja gitu, sampai mikir-mikir ini terhubung kemana ya, ini terhubung kemana gitu. Nah di pembacaan yang berikutnya baru aku coba lebih detail. Oh yang ini ternyata terhubungnya kemari ya gitu. Oh cerita yang ini ternyata kaitannya kemari gitu. Seperti itu sih, Mas. Mungkin itu pengantar awalnya. Mm-mm. Kalau Mas Yudi sebagai yang nulis, gimana Mas memperkenalkan buku ini? Eh, Selamat siang kawan-kawan, selamat sore ding ya buat kawan-kawan semua, Mas Irwan dan Mbak Eka. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk membahas buku saya. Sebenarnya toko buku abadi ini konsepnya itu sederhana Pak. Yaitu pengen, karena saya ini kan bergiat nggak cuma menulis tapi bergiat di dunia buku juga. Jadi saya pengen satu buku yang katakanlah mungkin curcol ya, apa berkeluh kesah lah mungkin ya. Dan Hmm. saya pikir konsep eh, sebuah buku yang karakternya banyak karena curcolnya bisa banyak banget ini. Maka Hmm. dapatlah konsep 33 cerita ini. Awalnya bahkan sempat berpikir untuk bikin 100 cerita loh sebenarnya. Jadi Oh. dari fiksi mini, tapi bukan kalau ini kan cenderung ke cerpen ya. Hmm. Tapi dari fiksi mini cuma 100, tapi ternyata nyari ide 100 itu juga nggak mudah ya. Saya mentok di 40, bertahan 1 bulan masih nyari, ternyata nggak dapat dapat juga. Akhirnya ya udahlah 33, tapi awalnya yang cuma 1 halaman 2 halaman dikembangin jadi 3 4 halaman. Karena kemudian konsepnya ingin membahas semua dunia tentang buku, dilalah saya membaca satu artikel tentang istilah-istilah buku yang waktu itu sempat viral ya. Jadi kayak Sudonku, Bibliopile gitu sempat viral. Saya mikir kenapa ini nggak saya masukkan semua aja ya kan, bagaimanapun saya tuh secara nggak langsung berhubungan sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang mengoleksi buku, orang-orang yang apa hidupnya tuh untuk buku. Saya tuh bertemu dengan itu dan benar-benar langsung bertemu muka, kadang-kadang bercakap-cakap. Jadi maka terkonseplah sebuah buku seperti toko buku abadi. Memang pada proses penulisannya saya merasa sebuah buku kalau cuma isinya keluh kesah aja kan agak agak ringan gitu loh. Saya nggak ingin, makanya saya kemudian memilih satu tema besar yang mungkin sudah akrab juga dengan kawan-kawan, yaitu tema sejarah, tema 65 yang kemudian saya
Mhm. kelindankan dengan semua cerita-cerita yang awalnya bersifat keluh kesah saja. Jadi makanya kemudian terjadilah toko buku abadi. Itu mungkin pengantarnya dari saya, Mas Irfan. Gara-gara buku ini saya jadi tahu bahwa saya itu seorang librocubicularis. Walaupun Sama. saya nggak akan ngakuin kayak saya plus-plus atau enggak ya. Nggak plus-plus. Tapi Mas, Iya, saya iya. kan sudah ngikutin waktu Yani membahas buku ini di C2O di Surabaya itu ya. Waktu itu saya belum baca Mas. Nah setelah saya membaca ini, saya agak terkecoh Mas. Karena bayangan saya itu light-hearted stories tentang buku, dan itu memang benar ada. Tetapi ketika saya sudah membaca sampai ke belakang, sampai selesai, habis itu saya ulang lagi supaya ada kaitan-kaitan yang agak terlewat mungkin di depan itu. Karena memang menurut saya kelindannya itu lumayan sophisticated, lumayan rumit gitu loh. Kalau dibaca Betul. sekali bisa lewat. Mhm. Setelah membaca yang 1,5 kali atau 2 kali itu, saya merasa buku ini sebenarnya kelam, Mas. Mhm. Sebenarnya buku ini kelam dan penuh, ada kayak rasa-rasa Murakami dengan yang di Kafka on the Shore itu, ada apa misteri-misteri, ada luka-luka yang lukanya banyak sebenarnya. Dan itu dimunculkan bahkan kalau sudah saya renungkan lagi, hampir semua tokohnya itu punya lukanya masing-masing kan. Dan yang indah menurut saya adalah bagaimana Mas Yudi mengkelindankannya dengan cerita-cerita yang secara sekilas kelihatannya ringan, sebenarnya enggak. Eka setuju nggak Kak? Aku setuju, Mas Irwan. Ini kelam ya, kelam karena seperti yang dipaparkan Mas Yudi tadi, ketika membaca mungkin kita pertama berpikir, oh ini tentang pencinta buku gitu ya. Tapi kan ternyata nggak sebatas itu aja. Ternyata ada isu sejarah yang dimasukkan kan. Ternyata Hmm. itu isu sejarah tersebut adalah isu 65, isu kekerasan gitu ya, isu pembantaian. Kemudian ternyata apa yang terjadi tersebut kan menyisakan luka tadi ya, luka trauma gitu. Tokoh-tokohnya kan punya trauma di sini. Meskipun di sana ada kenangan gitu ya, ada kenangan, kemudian ada sesuatu yang manis gitu. Yang manisnya karena misalnya tokoh-tokohnya terkenang kepada kisah tentang buku-buku yang mereka baca, toko buku masa kecil gitu ya. Kemudian ketemu sama toko buku yang sangat unik gitu, yang sangat khas gitu. Tapi kan semuanya itu berkelindan lagi dengan peristiwa 65 yang terjadi dan kemudian itu menyisakan luka dan trauma di tokoh-tokohnya. Ada yang mungkin trauma karena menjadi bagian dari pelaku. Pelaku dalam arti ternyata mereka yang memfitnah ya. Kan waktu itu kan ya tahun 65 kita juga baca sejarah gitu kan. Gampang sekali misalnya untuk menyingkirkan lawan politik atau orang yang tidak disukai cukup dengan bilang mereka komunis gitu ya. Jadi bisa disingkirkan dan itu dilakukan oleh ada tokoh di dalam buku ini gitu ya. Jadi rasa bersalah itu kan menyisakan trauma gitu. Kemudian ada lagi yang trauma karena keluarganya itu korban gitu. Dan ternyata kan ada kepolosan anak kecil yang nggak tahu tapi jujur gitu ya. Tapi ternyata itu kan menyisakan trauma karena akhirnya menjadi penyebab keluarganya dibantai gitu. Kemudian hal-hal seperti itu sih kupikir yang membuat eh, buku ini terasa kelamnya termasuk juga ketika ada rombongan pelajar yang mulai mencari tahu sejarah kota mereka gitu. Mereka kulik-kulik sejarah kotanya. Ternyata kan sejarah kotanya itu kelam gitu. Sampai ketemu satu berita Soeharto menemukan tulang belulang gitu ya. Ternyata itu namanya aja yang sama gitu. Itu agak lucu tapi ternyata kan sebenarnya itu kelam sebenarnya kan. Sengaja itu satir menurutku gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi warna di dalam buku ini gitu. Dan memang ada nggak cuma ceritanya aja, cara penyampaian Mas Yudi juga terasa kelamnya. Kalau tadi Mas Irwan bilang terasa agak Murakami gitu. Hal seperti itu terasa juga ketika aku membaca ini kayak ngebaca karya siapa ya gitu. Oh iya ini kayak agak agak Murakami juga sedikit gitu. Kemudian mungkin cerita-cerita thriller gitu ya, cerita thriller yang cerpen-cerpen thriller dari luar misalnya gitu. Ada kombinasi-kombinasi kelam yang seperti itu, Mas. Aku sepakat. Kenapa aku bilang sama Murakami Kafka on the Shore? Mungkin itu yang paling fresh di pikiranku ya. Karena Karena udah kita bahas ya, Mas ya. ini sebenarnya iya kita yang ngobrolin kan waktu itu. Ini Eh, sebenarnya bagiku ini cerita si dua saudari perempuan itu. Betul.
karena dia toh yang menikahkan adiknya dengan si orang yang sudah tua itu sampai dia membuka buku itu kan. Pak Terus Ganda, ya, Pak Ganda. apa namanya namanya yang agak sulit diingat ya Mas ya. Mastika, Mastika. Si Mastikanya itu walaupun di awal nggak Mustika disebutkan. Dina. Iya, si Ya, Mastika Dina sama Panjari Dina kan disebutkan. ya. Begitu masuk ke babnya Panjari Dina itu baru saya bilang, oh, baru semuanya mulai klik di kepala saya Mas. Dan itu kan Mhm, lukanya kedua anak ini sebenarnya. Dan saya langsung membandingkannya dengan Kafka karena si Kafka on the Shore itu kan mhm, lukanya dia itu. Seluruh cerita itu dia mencari figur ibu, mencari segala macam lukanya dengan segala macam keajaiban yang dia alami dalam petualangannya. Nah, itu yang saya pikir ada kemiripan dari segi ngomong kayak Gen Z sedikit vibe-nya, Mas. mhm. Jadi Dan kalau lukanya juga ada luka si Maya Andari, aku pikir, Mas. yang mana ya itu? Maya Andari dan anaknya itu namanya si, bentar, nama anaknya itu Isara. Istri dan anaknya Istri, si ya, Pak Ganda. Itu iya, juga iya, ada iya. luka di situ kan gitu. Itu juga belakangan baru oh ya ternyata ini istrinya Pak Ganda. Oh ternyata ini anaknya Pak Ganda gitu. Jadi lukanya itu ada dari dua pihak. Luka masa lalunya si Mestika tadi dan kakaknya ya. Kemudian luka masa kini lah itu ya Hmm, si Sarah dan Maya Andari itu gitu. ada tanggapan, Mas? Iya, Dilala aku juga buku Murakami paling suka Kafka on the Shore ya. Oh, Walaupun oke. aku merasa kayaknya waktu nulis ini tuh nggak terlalu ingat lagi ya, karena Hmm. Murakami yang aku baca pertama itu Kafka on the Shore dan aku suka banget. Kemudian baru nyoba baca yang Angin itu yang KPG, terus Norwegian Wood itu sampai kemudian yang trilogi itu semuanya sempat kubaca. Tapi memang kalau dalam perdebatan antar kawan-kawan itu memang kupikir Murakami itu paling top memang di Kafka on the Shore ya. Karena Sepakat. tapi buku itu pertama paling aku, karena penerbitnya itu waktu itu masih Alfabet kalau nggak salah. Ya, ya. Dan Alfabet itu masih mengemas agak menurutku agak apa ya, masih kayak ada hubungan incest gitu loh. Jadi aku Hmm. masih aduh kok kemasannya seperti ini. Padahal kan itu nggak seperti itu kan. Tapi mungkin itu untuk menarik karena dulu Murakami belum belum sengetop sekarang. Cuman Hmm. memang pas prosesku aku tidak terlalu ingat juga ya. Cuman dalam mulai saat membuat itu kan 33 cerita ini udah didapat ini, kemudian dikembangkan ya. Tapi susunannya tuh masih acak. Baru Mhm. kemudian kupetakan itu pelan-pelan ya 33 cerita. Yang cerita ke 34 itu cuman tambahan aja ya yang terakhir itu. Tapi tiga Rangkum. puluh tiga cerita ini kemudian mulai ku breakdown, ku cari ide pertamanya, ide utama Hmm. tentang ganda sejarah itu ku bikin per 7 bab kayaknya. Per Hmm. 6 atau per 7 bab. Hmm. Secara teori kayak gitu, walaupun kelihatannya acak ya, tapi sebenarnya itu perhitungan. Hmm. Kemudian secondary tema yang sekunder itu ada cerita tentang penunggu rumah itu yang seorang yang merebut rumah, istrinya dan anaknya yang menunggu. Itu cerita kedua itu per 8 atau 9 bab. Hmm. Kemudian sama cerita tambahan yang gadis bunuh diri di Toko buku. perpustakaan, kemudian bersahabat dengan orang aneh yang sama-sama nggak saling bicara, Mhm. yang dapat melihat masa depan, bahkan melihat temannya akan meninggal, itu secondary tema sekunder yang kedua. Hmm. Kemudian baru cerita-cerita itu ibaratnya kayak kusembunyikan dengan cerita-cerita ringan. Nah, cerita-cerita ringan ini kupikir yang sebenarnya curcolku ya, apa keluh kesahku di dunia buku ya. Misalnya tentang puisi untuk Elina, Penulis eh, bestseller, kok penulis penulis bestseller bestseller, yang pola penulis bestseller, terus apa Pembajak buku. masalah pembajak banyak lah buku. itu pokoknya yang sebenarnya dalam konsep itu sebenarnya aku merasa memang tulisannya agak gelap ya, agak muram ya. Jadi itu kupikir kayak komedi-komedi kecil lah ya. Misalnya surat-surat yang ditemukan itu kan kupikir komedi itu. Jomoko, Ya. Jomoko. Surat-surat itu komedi. Ada beberapa komedi juga yang aku selipkan karena aku tahu kalau semua cerita ini memang hanya bergerak di cerita yang temanya utama, ini kupikir agak kekasan 33 cerita yang acak itu kayak hilang. Jadi
Mhm. cerita-cerita kecil itulah yang kemudian kuanggap menolong ya. Jadi orang tetap merasa bahwa dia sedang membaca buku tentang buku, padahal sebenarnya ada tema besar yang ingin ku keluarkan di buku ini. Begitu, Mas Irfan. Kalau saya kebalikannya, Mas, saya merasa beruntung ada tema besar di belakang itu. Karena di awal itu, karena mungkin rasa acaknya tadi itu, kadang-kadang ada yang ada rasa lossnya ya. Rasa acak itu kan enaknya tuh per satu per satu persatuan-satuannya itu loh. Tapi ketika kita sudah baca itu 5 kali misalnya, kita kan ingin ini apa sebenarnya rangkaian besarnya. Dan kadang-kadang rasa keseluruhannya itu nggak dapat sampai ke yang akhir. Begitu mulai bertaut dan Mas Yudi pinter banget nyembunyiinnya menurut saya. Eh, kita bisa melihat mengalami buku ini dengan dua cara. Kalau kita pengen yang fokus ke curcolnya aja, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau kita membahas cerita utamanya itu kita langsung bertanya. Saya banyak sekali pertanyaan misalnya, jadi toko buku abadi itu melambangkan apa? Kenapa toko buku abadi? Kenapa toko buku? Kenapa dia nggak membuat tanah itu misalnya untuk sekolah atau apa gitu? Kenapa toko buku? Dan ya kalau mungkin kalau Mas Yudi bilang oh memang ini mau curcol dunia buku ya, ya oke lah. Tapi saya tiba-tiba karena cerita besarnya itu, saya jadi berinterpretasi yang jauh, yang sok-sok lebih dalam gitu Mas. Ada anu nggak Eka? Ya, interpretasinya apa jadinya, Mas? Itu dia kalau aku sih ngomongnya gini karena itu sejarah ya. Jadi pas banget ya mungkin karena minat kita semua yang sedang ngomong ini adalah buku. Jadi kita juga sumber-sumber pengetahuan kita terhadap sejarah-sejarah yang kita sebutkan dari tadi itu ya memang dari buku gitu loh. Dan apalagi yang lebih pantas untuk menjadi metafora mewakili tempat yang pernah menjadi hot zone, zona panas, ada pembunuhan, ada berbagai tragedi kemanusiaan. Karena buku adalah tempat menyimpan tragedi-tragedi kemanusiaan juga, baik yang fiktif maupun yang Realis, fakta kan. ya? Itu, Betul. itu interpretasi sok mendalamku. Oke. Oke, Mas. Aku sepakat juga tadi yang disampaikan Mas Yudi ya, ketika Mas Yudi bilang, oh sebenarnya aku ini punya punya apa ya, memetakan gitu ya. Aku merencanakan dan membagi-baginya ke dalam tema-tema 7-7 bab gitu kan ya. Walaupun aku sebagai pembaca tidak tahu persis ya, apakah itu dibagi 7 bab atau seperti apa, tapi aku sangat yakin ketika membaca ini bahwa Mas Yudi mengatur strategi bagaimana menghubungkan keseluruhan cerita ini, kemudian mengatur bab-babnya itu karena aku menemukan misalnya oh ternyata ini sepertinya sangat direncanakan 20 kasus yang eh, tidak bisa juga di apa Dipecahkan. Dibacakan. pecahkan itu gitu kan. Itu juga kayaknya berstrategi oh Mas Yudi sengaja ya ini bikin kisah jadi kisah ke-20 gitu. Kisah ke-20 20 kisah yang tak bisa juga Wow. misalnya seperti itu. Kemudian ketika aku Wow. membaca kisah Oke. kisah ini ketemu misalnya, oh ternyata kisah ini berkelindan dengan kisah nomor 13. Nomor 13 itu kisahnya apa? Kisah remaja yang gantung diri gitu kan di toko buku. Itu juga kayak yang serem ya, 13 kayak angka sial gitu kan. Ini kisahnya juga si gadis itu bunuh diri di situ, kemudian ternyata satu kos-kosan itu aneh, semuanya mati mengenaskan misalnya gitu kan. Dan si tokoh utama yang dalam cerita ini Garnadu itu ternyata kan kemanapun dia bergerak dia bawa sial semua yang tinggal satu rumah dengan dia meninggal gitu kan. Itu bagian kelamnya juga tadi Mas. Itu kan kayak nggak realis tapi kita pernah dengar cerita-cerita kayak gitu jadi bikin kelam gitu. Nah, kemudian menemukan yang lain-lain juga misalnya ini keterhubungannya seperti ini. Aku membayangkan ketika menulis ini pasti Mas Yudi udah bikin jaring-jaringnya ini kemana ya, ini kemana ya gitu. Menghubungkannya itu seperti apa gitu. Itu yang aku tangkap ketika membaca ini gitu. Buatku sebagai pembaca ini agak membingungkan tapi juga membuat bergairah membacanya gitu kan akhirnya menjadi penasaran wow ini kemana ya akhirnya ya sampai nanti ketemu lagi oh ternyata si hubungan ini dengan ini ya seperti ini gitu. Keterhubungan misalnya antara eh, Mojoko ya si Jomoko Jomoko Cuma yang Jomoko yang menunggu surat-surat itu gitu kan oh Jomoko ini yang nunggu-nunggu surat ini kan juga orang-orang aneh sebenarnya ya ini banyak orang aneh di dalam buku ini gitu kan ini juga orang aneh punya
fetish tersendiri gitu ya, punya kesukaan tersendiri, pengen yang kayak gini gitu kan. Oh, ternyata ini keterhubungannya dengan pintu belakang gitu ya. Oh, ini pintu belakang ini. Ini kayaknya si Mojoko ini anak yang keempat kali ya yang dibawa ibunya pergi itu gitu kan. Karena kakak-kakaknya itu kan meninggal mengenaskan, ibunya pergi, yang suaminya pelukis itu gitu-gitu sih. Jadi ngubung itu dan berpikir, oh ya, waktu Mas Yudi bilang saya merencanakan sedemikian ya, aku sebagai pembaca juga memikirkan, wah ini mengatur strategi ceritanya ini mungkin Mas Yudi udah bikin pemetaannya lah gitu. Yang interpretasimu yang numerologi itu bagus juga. 20 kisah di kisah 20 dan kisah nomor 13 adalah orang yang membawa sial si Libro Tuh, Cubiculus itu. yang gitu-gitu. Mas Yudi beneran nih merencanain itu atau enggak, Mas? Yang Ya numer awalnya memang ketika menulis mungkin cerita yang 20 kasus itu ada di bab katakanlah mungkinlah bab 13. Jadi Mm-mm. awalnya judulnya 13 kasus. Kemudian karena pergeseran-pergeseran itu ya disesuaikan. Oh karena dia ada di tempat bab 20 jadi 20 kasus gitu aja. Tapi Mm-mm. memang eh, aku sendiri merasa memang ketika prosesnya tuh berkembang ya sedemikian rupa ya. Karena awalnya tuh ceritanya itu memang cerita utamanya itu kan cerita Ganda Sujara, Dina Mastika, istrinya, anaknya, kakaknya Dina Mastika, dan itu cerita utamanya ada 6 atau 7 ya. Saya urutkan, kemudian saya pecahkan, kemudian gara-gara itu tema utama, kemudian muncullah tema kedua yang berkaitan yang menjarah rumah itu, suaminya, anaknya, istrinya, dan beberapa kejadian yang menunjang itu kujadikan uh, tema kedua. Jadi itu memang awalnya apa tidak menempel. Jadi kalau habis cerita yang tema ke satu, tema keduanya harus berjarak dan diselingi oleh tema-tema buku yang ringan-ringan. Tapi kemudian di prakteknya saya merasa ini realis sekali ya, ceritanya sangat realis ya. Saya tuh butuh satu cerita yang kayaknya karena saya seneng nulis yang nggak terlalu realis, saya tambahkanlah cerita-cerita tentang lubricubicularis dan anak yang bisa melihat masa depan itu menjadi tema kedua. Makanya kemudian itu juga cukup ada beberapa cerita dari uh, pencuri yang bersembunyi, kemudian lubricubicularis, dan kemudian plus-plus itu ya, kemudian anaknya itu dan itu juga akhirnya menjadi Kesurupan satu dikenangnya lagi karena mas. pada prakteknya juga aku nggak mungkin cerita ada anak orang bunuh diri tapi nggak menceritakan sebab dan apa Hmm. yang melatari gitu loh. Jadi itu kemudian akhirnya menjadi 3 tema utama dan sekundernya itu. Walaupun pada prakteknya waktu awal menulisnya tuh awalnya nggak ketemu seperti itu, nggak ketemu seruntut itu loh. Tapi memang sudah mulai berpikir oh ini nanti anaknya di bab ke sini dan cerita Ganda Sujara itu di awal dan akhirnya istrinya itu yang udah terpikir udah itu. Karena kan untuk membuka misteri lah kotak Pandoranya itu harus ada istrinya kan. Kenapa istrinya seperti itu dan itu harus kuletakkan di bab terakhir. Itu aja awalnya. Sedangkan yang lain-lain itu berjalan bersama waktu ya saat menulis berjalan bersama waktu ya. Ya, Hmm. aku sih merasa iya ya kok jadi seperti ini ya karena terus terang kalau kawan-kawan melihat konsep pertama itu nggak seperti ini. Jadi memang benar-benar acak. Cerita satu, cerita dua dibikin baru kemudian ketika mulai dipetakan itu mulai saya menemukan oh iya ya, alurnya bisa dimainin seperti ini. Walaupun ketika awalnya benar-benar acak banget, benar-benar acak. Hmm. gimana tadi Eka? Ya, yang tadi yang apa ya namanya, dukun dukun yang kesurupan satu lagi mas ya, kalau ceritanya Iya, realisnya ya. heeh. Ya. Iya itu tragedi sebuah buku juga. Hmm. Maksudnya bagian-bagian curhat yang aku sebenarnya ingin sekali bicara dan nggak menemukan momen-momennya gitu loh. Kan eh, orang-orang yang merahasia sebuah buku tuh kan kupikir kita sebagai orang yang senang buku kan kadang-kadang jengkel banget kan. Tapi kita nggak bisa mau nulis di apa, masa nulis di status kan. Kalau penulis tuh kan nggak nulis di status lagi. Tapi kita nulis cerpen pun itu menjadi tema yang sudah banyak yang mengungkapkan gitu loh. Makanya kemudian proyek buku menulis toko buku abadi yang
memuat 33 cerita ini merupakan jawaban ya untuk membuka masalah-masalah yang sebenarnya aku sendiri agak agak ya memprihatinkan lah bagiku kasus-kasus seperti itu. Dan itu kalau saya biasanya sangat menjauhi ngomong proses kreatif, tetapi buku ini beneran proses kreatifnya yang kental menurut saya. Karena mungkin cerita itu secara individual tidak menyajikan atau menyajikan hal yang disajikannya, tetapi secara bersama-sama dia menciptakan sesuatu yang berbeda gitu, Mas. Dan saya melihat setelah Mas Yudi bilang awal sama akhirnya sudah ada, lalu dipijat lagi, diremas-remas lagi sampai ceritanya terkait dengan sampai hasil akhirnya seperti ini, itu menurut saya yang fascinating. Karena itulah kegiatan kreatif dalam pikiran saya sih. Kita mempersiapkan sebuah constraint, oh aturan yang saya mau pakai ini nih, aturan mainnya. Lalu materi yang saya punya apa? Lalu gimana caranya supaya materi yang saya punya bisa masuk sama constraint atau aturan main yang saya buat tadi itu. Itu exciting saya. Menurut saya itu many kreatif, banyak kegiatan kreatif yang bentuknya seperti itu. Jadi kita nggak runtut dari awal sampai akhir gitu. Tapi proses kayak gini sebenarnya udah 2 kali kulakukan, Mas. Tapi yang pertama itu aku hanya nyoba nulis cerpen di Hmm. koran Tempo waktu itu, judulnya Jendela di Bukit Tidur. Itu juga konsepnya sama. Hmm. 25 cerita apa ya? 25 cerita tentang jendela di Bukit Tidur. Jadi Hmm. konsepnya acak, aku bikin ada satu persis lah, ada tema utama, kemudian ada tema, tapi itu bentuknya cerpen. Dan Hmm. setiap cerita itu bentuknya kayak fiksi mini. Hmm. Makanya tadi aku bilang awalnya toko buku abadi aku pengen 100 cerita fiksi mini supaya mungkin masih terpengaruh saat buat cerpen itu. Dan kemudian asiknya saat itu adalah saya tuh bisa sedikit berkomedi ya walaupun menurutku lucu tapi mungkin menurut orang nggak lucu ya tapi ada satir-satirnya tuh bisa nulis bisa masuk biasa yang nakal-nakal juga bisa masuk di situ kan kalau seumpama kita nulis dengan konsep umum misalnya pakai orang ketiga yang kita udah ciptakan karakternya kita tuh susah untuk mau ngelucu sedikit loh nggak sesuai karakternya nih orang karakternya tegas kok ini tapi di tipe ketika ada 33 karakter yang bisa diolah, kita bisa milih macam-macam karakter dan kalau kita lagi suntuk ya kita mungkin ingin sedikit-sedikit melucu atau kalau memang cerita-cerita ini sangat kelam, kita juga mungkin akan menahan diri supaya nggak terlalu kelam. Di cerita ini editor itu saat proses pengeditan, editor tuh beberapa kali memberi tanda merah ya, catatan gitu saat mengedit. Tulisannya ini suara penulis. Jadi suara saya masuk di buku, jadi bukan di tokoh gitu loh. Hmm. Waktu itu Hmm. awalnya saya tuh sempat ah, tahu amat mungkin editornya. Tapi kemudian ketika saya baca lagi, iya ini suaraku banget ini. Jadi ada beberapa yang akhirnya kemudian aku sadar bahwa kayak aku terlalu masuk deh di sini. Jadi kalimat-kalimat yang agak mungkin sarkas ya itu dihilangkan. Itu gara-gara editor ya, menyadarkanku bahwa kamu tetap berpegang teguh bahwa ini karaktermu bukan bukan curhatanmu secara terbuka gitu loh. Dan itu terjadi beberapa kali ya. Di beberapa buku yang lain kayak nggak sampai seperti itu. Tapi di buku ini ada saya mendapat catatan itu. 3 catatan kayak. Dan itu tiga-tiganya akhirnya dihapus ya. Karena mungkin pas buat lagi semangatnya, semangat mau kritik, tulis aja. Ternyata iya ini tokonya nggak mungkin mengkritik seperti ini. Jadi dihapus. Pada prosesnya akhirnya seperti itu Mas Irwan. Tapi saya memang lihat Mas peluang-peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak tidak selalu muncul kesempatannya itu saya lihat dan ini formula yang pas untuk melakukan itu. Kalau kita masih balik lagi ke proses kreatif yang artinya menciptakan sesuatu tidak kronologis berkembang searah gitu, tetapi kepingan-kepingan nanti kita susun-susun lagi itu belum lama ini saya nonton video Metallica bagaimana caranya dia menciptakan lagunya. Karena saya mungkin bukan musisi dan mungkin saya juga nggak tahu bagaimana musisi lain menciptakannya. Tetapi Metallica melakukannya persis seperti ini. Jadi dimulai dengan riff-nya itu, riff utamanya yang menjadi identitas lagunya. Jadi misalnya Enter Sandman kita langsung tahu itu. Habis itu dia akan menciptakan komponen-komponen bridgingnya apa, ininya apa yang mungkin kunci utamanya seperti riffnya itu. Habis itu disusun-susun lagi, didengerin lagi dari awal sampai akhir.
berulang-ulang secara iteratif, akhirnya jadi lagu itu. Dan menurut saya, dugaan saya yang Mas Yudi lakukan itu dalam bentuk tulisan mirip-mirip lah sama proses penciptaan lagu mereka. Cuman bedanya, mereka kan dealing sama 5 sampai 6 menit. Mas Yudi dealingnya sampai 200 halaman ya, atau 300 halaman. Jadi agak beda itu iteratifnya mungkin. Terus Oke. apa namanya? eh saya masih sebenarnya sebenarnya ekspektasi saya di awal ini bukunya bakal ringan sekali seperti banyak cerita-cerita tentang buku-buku apa sih? Aku lupa nggak bisa ingat ya. Tapi bahkan video yang aku bilang video Jepang kemarin itu kan ada lucu-lucunya juga gitu loh. Aku sama sekali nggak nyangka ini ada cerita yang ada hubungannya sama orang bunuh diri, gantung diri di sebuah buku. Ada gali lubang lalu dibantai, dimasukkan ke lubangnya. Ada yang di diserbu massa lalu masuk ke tempat persembunyian, lalu anaknya yang mengasih tahu di mana dia sampai akhirnya dia dieksekusi. Saya terkejut terus terang, Mas. Tapi balik lagi itu salah satu bagian yang membuat oh buku ini jadi lebih dalam maknanya eh, ketika saya selesai membacanya. Dan juga diisi dengan cerita-cerita yang kayak ada dongengnya juga kan Mas ya. Misalnya seperti pohon buku gitu kan. Hmm, Itu kan kayak kita masuk ke cerita apa ya, cerita dongeng zaman dulu gitu ya, yang kayak cerita silat gitu. Ada seorang pendongeng yang berkeliling dari desa ke desa, dari satu kampung ke kampung, seorang pengembara gitu ya. Termasuk juga tokoh apa apa judulnya? Laku Laku Amar Diduka itu. Nah, Madiuka. itu juga kan kayak dia seorang seorang apa ya pengelana gitu ya. Seseorang yang berkeliling dari satu tempat berziarah dari satu tempat ke tempat itu kan kayak cerita dongeng gitu, kayak dongeng-dongeng yang lampau gitu kan. Termasuk bagian ke cerita pohon buku itu masuk ke fantasinya juga gitu kan bagaimana buku bisa tumbuh dari sebuah pohon kemudian ternyata kan itu juga diatur dengan sedemikian rupa ya keterhubungannya dengan toko buku abadi ketika eh, satu bonsai yang dikirim ke toko buku abadi itu kan kita akhirnya oh ternyata itu bukan dongeng aja ya yang diceritakan sama si kakek itu ya. Oh, ternyata pohon itu dikirim seperti itu gitu kan. Hal seperti itu, fantasi yang seperti itu yang dihubungkan di dalam buku ini yang menurutku juga sangat menarik gitu. Aku waktu baca bagian itu jadi agak ingat juga sama buku Mas Yudi yang diterbitkan Banana. Apa judulnya Mas? Cara terbaik menulis kitab suci. Ya, hmm. cara terbaik menulis kitab suci itu kan juga tentang dua saudara seperguruan gitu ya. Ini bicara tentang satu pengembara yang berdongeng dari satu tempat ke tempat gitu. Nah, jadi yang seperti itu ya caraku juga menikmati buku ini gitu karena kekayaan kekayaan apa ya isi dari buku ini gitu yang beragam tadi itu gitu. Iya benar tuh, karena ini sebentuknya hampir bisa dibilang seperti mozaik yang ada Mm-mm. kepingan-kepingan. Kita bisa Mm-mm. ngelihatnya dari jauh, oh ceritanya secara utuh apa, tapi kita bisa zoom in, kita lihat Mm-mm. kepingannya masing-masing itu temanya menarik-narik dan bisa dibahas juga. Contohnya, Betul. contohnya prosesi ganda Sujara bertemu dengan cinta berikutnya setelah 50 tahun menikah itu menurut aku sebuah hal Iya, yang cukup unik tuh. itu tuh Betul. agak agak sempat kupikirkan bener-bener loh itu loh. Karena kan masa aku menciptakan tokoh utama yang seperti antagonis itu kan agak agak beresiko ya. Jadi sempat ku ganti itu sebenarnya. Jadi awalnya dia jatuh cinta, kemudian ku pikir ah udahlah lelaki yang hidup sendirian aja. Aku sempat sempat ku ganti itu. Terus tapi ketika itu diganti hidup sendirian, saya kehilangan dua tokoh pencerita berikutnya, Mm-mm. ibunya dan anaknya. Padahal yang anaknya ini aku tuh ingin menggali dengan dalam karena ada kenangan-kenangan um, ke toko buku yang ada di dalam pasar. Sekarang kan kita nggak nemuin kan ada toko buku di dalam pasar. Tapi pada masaku aku masih mengalami. Hmm. Jadi ada ibuku tuh kalau waktu itu kami masih tinggal di Kupang, kalau ke pasar itu ada satu kios yang jualnya toko buku. Dan itu Aku ketika ngalamin Mas, aku aku pengen, ngalamin. aku ngalami, makanya aku pengen Aku itu juga. cerita itu ada gitu loh. Jadi Ya, nggak mungkin
kalau ganda sutradara ini hidup sendirian. Jadi akhirnya aku udahlah aku pikir aja lah. Toh dia bukan bayanganku bukan tokoh protagonis banget gitu loh. Jadi salah satu aja gitu. Dan Hmm. untungnya nggak ada yang mungkin mengkritisi ya tokoh itu ya meninggalkan istrinya. Karena aku pikir aku juga membuat cerita tentang istrinya yang memang sudah tahu dia akan ditinggalkan gitu. Jadi Hmm. mungkin itu juga agak beresiko, tapi resiko yang memang harus diambil ya. Hmm. Seorang tokoh antagonis yang nggak menjadi antagonis lah mungkin di akhir ceritanya gitu. Dan saya Mungkin itu juga, sorry, sorry, silakan Eka. ya, mungkin itu menjadi aman ya kalau menurutku ya Mas ya. Kenapa aman? Kenapa pembaca akhirnya tidak membenci tokoh ganda sejarah walaupun waktu membaca itu sempat kepikiran kok gini amat sih tokohnya ya tokoh utama gitu. Tapi akhirnya kita sebagai pembaca bisa memaklumi lah dibilang ya karena pada akhirnya kita mengetahui alasan-alasannya gitu kan. Kita bisa berterima dengan alasannya dan Mas Yudi memaparkan semuanya itu dengan sangat baik kupikir ya sehingga pembaca bisa paham gitu kan. Dan Ganda ini kan tidak digambarkan sebagai seorang laki-laki atau suami yang brengsek gitu. Dia dia bukan lelaki yang seperti itu. Justru kan digambarkan dia bertanggung jawab. Hanya saja karena pernikahan mereka yang awalnya memang tidak dilandasi cinta, berjalan ya apa ya kayak normatif lah ya menjalankan tanggung jawab saja gitu kan. Menjadi suami yang baik gitu kan. Tapi ketika ada momen itu istrinya juga sebenarnya sudah sadar gitu. Jadi itu kupikir yang membuatnya kita sebagai pembaca ya pada akhirnya termasuk aku sebagai pembaca menerima gitu keputusan yang diambil itu gitu. Betapa kita juga sebagai pembaca buku kan ngerti rasanya ya kalau kita nggak ketemu sama orang yang nyambung sama kita gitu. Ini diajak ngobrolin buku nggak nyambung misalnya. Oh, mungkin ini yang dirasakan oleh Pak Ganda ya. Dia sangat menyukai buku, anaknya menyukai buku, tapi itu nggak ditemukan dengan pasangannya misalnya. Jadi kayak nggak nyambung, nggak apa ya. Itu jadi bikin hidupnya kayak ngerasa kurang gitu. Giliran ketemu yang bener-bener sepenuhnya sama, tokoh favorit apa ya, penulis favoritnya sama, bagian-bagiannya yang Sama. disukai sama gitu. Itu kan bikin jadi sangat nyambung gitu. Walaupun sudah ditahan-tahan gitu kan, dia memungkiri itu gitu. Tapi akhirnya kan itu bobol juga gitu pertahanannya itu gitu. Jadi kupikir di situ yang membuat kita sebagai pembaca ngerasa oh iya iyalah bisa diterimalah gitu. Kalau aku mau menanggapinya agak sedikit berbeda. Yang pertama, nggak ada kebutuhan buat aku untuk mencari protagonis pure Hmm. protagonis karena cerita ini bukan cerita tentang kisah hidup seseorang. Cerita ini amalgam dari beberapa cerita. Jadi aku nggak akan terganggu sama sekali kalau tokohnya nggak ada yang kelihatan heroik atau kelihatan pure protagonis. Terus aku mau balik lagi ke tema cinta di akhir, cinta di usia senja. Cie, Ya. ngomongnya agak kayak gitu ya. Aku pernah nonton sebuah serial yang berbasis, mungkin aku udah nyebut di beberapa podcast, tapi aku lupa ngomong sama siapa. Hmm. Itu tentang sebuah kolom di New York Times yang isinya itu orang bercerita tentang kisah cintanya masing-masing, apapun itu. Lalu akhirnya sempat di Prime Amazon Prime itu jadi serial. Kenapa ini menarik? Karena itu hampir semua cita-cita yang diposting di situ, awalnya kan posting ya, itu berbeda banget dengan cerita klise kisah cinta yang kita temui di buku-buku. Bahwa kisah cinta itu akan terjadi dua orang pemuda-pemudi akhirnya ketemu bla 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 akhirnya live happily ever after, ya kan? Jadi salah satu contoh ceritanya adalah ini yang berkesan banget buat saya. Si cewek ini punya kelainan di dalam otaknya yang membuat dia tidurnya di siang hari dan bangunnya di malam hari. Jadi diceritakannya itu ketika sudah maghrib itu dia baru bangun seperti kita baru bangun di pagi hari Bangun gitu. pagi. Habis itu sarapan, dia pergi sarapan di saat orang lain pada makan malam kan. Akhirnya terus dia selesai sarapan malam, terus dia jalan-jalan lagi, dia belanja di sebuah toko yang tutupnya hampir jam 24 malam. Ya, tapi karena si orang yang kerja di situ sudah tahu, satpamnya dia bilang dibukain. Jadi si cewek ini belanja sore hari di tengah malam. Jadi dibiarin dia belanja di situ karena selama cewek ini masuk dibukain itu pintu, dibukain lampunya dihidupin. Jadi diceritain keseharian si cewek ini. eh Lalu dia pulang, dia pada saat
menjelang dini hari, dia kan mau makan malam itu. Jadi dia cari di mana toko kebab atau apa yang masih buka di tengah malam di kota New York. Lalu dia ketemu pada saat itu ketemu sama eh, pacarnya. Pacarnya ini manusia yang seperti kita bangun di siang hari dan tidur di malam hari. Jadi judul ceritanya itu The Night Girl Meeting the Day Boy. Lalu mereka dating. Di cerita datingnya itu mereka janji makan malam ya. Makan malamnya dia kan berarti sarapan paginya si cewek cowok ini. Jadi ceritanya begitu. Jadi hidupnya tuh jalan malam-malam. Si awalnya tuh si cowoknya mengikuti ritme si cewek ini. Tapi akhirnya terjadi tension ketika mereka sudah mulai intim, udah mulai ingin si cowok ini ingin memperkenalkan si cewek ini sama ibunya. Nah, di situ ibunya kan datangnya di siang hari. Si cewek ini sedang tidur gitu loh. Akhirnya terjadi tension di situ. Yang ingin saya bilang adalah ini salah satu bentuk cerita aja bahwa kisah cinta itu terjadi dari konteks yang beda-beda dan dan manusia itu berubah juga gitu. Misalnya kita jatuh cinta di umur 20-an lalu tinggal apa namanya menikah 20 tahun. Itu mereka bukan orang yang sama lagi di setelah 20 tahun itu gitu loh. Jadi perpisahan yang dilakukan oleh Ganda Sujara dengan istrinya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dalam arti normatif gitu loh. Oh, harusnya kamu happily ever after. Kalau kamu melakukan itu, kamu melanggar norma. Itu yang saya ingin sampaikan. Kemarin saya ngomong sama Ibu Wina Bojonegoro tentang cerpennya itu. Ada cerpennya yang judulnya Istri untuk Suamiku. Jadi itu salah satu cerpen favorit saya di situ karena dia menentang klise-klise kisah cinta di buku-buku juga. Saya nggak bisa berhenti nih ngomongnya. Tapi Lama intinya, apa? intinya yang saya pakai, yang saya lihat adalah jarang loh kita melihat cerita di buku bahwa seorang kakek-kakek yang sudah umurnya 75-an ya, kalau nggak salah ya, Ya, jatuh 75. cinta lagi, habis itu dia bagaimana dealingnya dengan istrinya dan dealingnya juga menurut saya cukup gentleman. Dia juga nggak meninggalkan begitu saja seperti hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi juga aku juga nggak ada resistensi gitu loh. Oh, it's possible. Life can bisa memudar gitu. Cie. Dan dia Jadi, juga kan akhirnya meninggalkan istrinya karena anaknya marah kan ya. nah anaknya itu kan mewakili yang normatif itu kan. Tuh. Dan perasaan seorang anak sih sebenarnya kan Hmm, ya. hmm. Dia bilang ibunya disakiti, padahal kalau kita ngelihat persepsi ibunya, ibunya nggak tersakiti, ibunya senyum terus kan. Tuh. Justru ibunya bilang sudah waktunya kau berbahagia. Selama ini kau bahagiakan aku. Sebenarnya aku udah sangat bahagia kau buat kan gitu kan. Iya, 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 iya. Dan si suaminya juga bilang, kalau kamu menitikkan air mata, saya nggak jadi pergi nih. Tapi kamu senyum terus. Makanya saya akhirnya pergi. Walaupun di belakang itu, si Mastika ya, si Mastika Mas, Dina. Mastika istrinya Mastika. Ya, kan bilang kalau saya udah meninggal, kamu kembali aja ke istrimu. Walaupun itu nggak sempat diucapkan gitu loh. Itu mungkin usaha Tuh. Mas Yudi untuk kembali ngasih closure ya Mas ya. Gue lah. Iya ya. Aku tuh pengen menceritakan dua tokoh itu tuh sebenarnya dalam konsep yang awalnya itu sama-sama menyukai buku, akhirnya bertemu, walaupun yang laki-laki sudah mulai bertemu yang lain, tapi ternyata tidak menemukan titik kliknya itu. Dan kemudian alasan kenapa mereka membuat toko buku, seperti tadi Mas Irfan tanya, itu memang dari dua posisi yang Ganda dan Mastika itu bertemu. Mereka sudah mapan, Hmm. mereka sudah ibaratnya sudah, kalau orang tua itu kan yang tua banget itu kan sudah ibaratnya mungkin yang muda masih berambisi mendapat keuntungan atau apa, tapi aku pengen ngambil perspektif toko buku yang berbeda kan sebenarnya ini kan. Sehingga kalau perspektif bukunya berbeda, orangnya pun harus berbeda. Aku nggak bisa nyiptain orang mengelola toko buku abadi yang menjual buku-buku idealis dan kemudian membeli dengan mahal dan menjual dengan di bawah harga belinya itu kan
aku nggak bisa menceritakan misalnya seumurku atau apa gitu, agak orang akan bingung nanti. Tapi ketika aku memposisikan itu orang yang sudah tua, yang sudah mapan dan ibaratnya tinggal menunggu waktu berakhir dengan menjaga toko buku sambil baca-baca berdua dengan istrinya itu, aku pikir manis juga. Dan itu mungkin ada inspirasi film Up ya. Kalau Hmm. kawan-kawan ingat nonton film Up itu kan Hmm. Carl dan siapa Edna Hmm. itu mereka ada adegan duduk di kursi dan mereka saling membaca Hmm. dan berpegangan tangan. Itu aku pikir ini nih versiku lah, Ganda Sujara dan Mastika Dina itu membuat toko buku seperti itu. Sesederhana itu awalnya. Tapi kemudian memang agar dia bisa seperti itu, aku harus mengambil karakter tokoh istri yang memposisikan dia bisa menerima. Dan itu yang aku tulis akhirnya ya. Dia sebenarnya berusaha untuk membuat suami yang mencintainya, tapi dia gagal. Dia hanya menikah dengan orang yang baik itu aja kan sebenarnya, tapi tidak mencintai, tapi orangnya baik. Dan itu dia sudah cukup puas bertahun-tahun bersama dia. Dan ini merupakan titik balik ketika suaminya jatuh cinta, dia tahu bahwa hal itu sudah akan datang dari jauh-jauh hari itu loh. Hmm. Nah, ketika kemudian aku juga harus nambahi perspektif, kalau Mas Irwan tadi bilang perspektif normatif ya dari anaknya, itu kupikir malah sebenarnya aku pengen mengambil satu sisi yang penolaknya gitu loh, kan nggak mungkin semua setuju kan, dan anaknya ini lah yang kuposisikan sebagai penolak walaupun dia tuh tahu bahwa ayahnya ini melakukan itu dengan alasan-alasan yang pada akhirnya dia mungkin bisa mengerti walaupun dia masih setengah hati gitu loh. Apalagi waktu dia tahu nama toko bukunya itu toko buku yang mereka jalani bersama itu, kupikir tanda-tanda bahwa sebenarnya ayahnya itu nggak meninggalkan dia terlalu jauh gitu, itu aja. Betul. Hmm. Bukan kalau kalau bukan bukan neglecting gitu lah. Dan juga misalnya kalau dia lari dengan wanita yang jauh lebih muda, nah itu baru ceritanya jauh berbeda gitu kan. Mm-mm. Nah itu salah satu tema-tema di kepingan-kepingan kecil yang menurut saya itu bisa kaya, Mas. Kalau Mas Yudi mau bikin buku ini seperti saya pernah bilang jadi 500 halaman mungkin karena kepingan-kepingannya itu kaya. Kayak misalnya tadi kan kalau saya tangkap di sini dibilang kenapa bikin toko buku karena I just want something to do. Ada tuh yang kita pengen melakukan sesuatu, kita nggak suka berkebun, kita nggak suka berolahraga. Ini saya agak sayang. Kenapa kita nggak berolahraga? Padahal kalau kita berolahraga itu bisa lebih enak baca bukunya. Jadi bikin toko buku aja gitu. itu gambaranku mas sebenarnya. Nah, kalau Gambaranku editornya bilang ini, oh ini suara penulis. sebenarnya waktu awal merilis tuh aku yakin sudah bagian penting dari dunia buku tuh udah aku tulis, editor, penulis bestseller, toko buku, penerbit, penerbit Instagram. idealis, Pak, hampir semua aku pikir udah aku tulis ya. Tapi setelah mulai merenunginya ternyata banyak banget yang belum aku tulis. Dan aku nggak mau membocorkan di sini ya, karena mungkin itu bisa jadi senjata untuk ke depan ya. Tapi iya, ternyata banyak sekali hal-hal yang luput loh sebenarnya. Dan dan itu ternyata masih berkaitan dengan apa keluh kesahku juga gitu loh. Cuman yang memang membuatku agak sebenarnya agak agak apa ya istilahnya ya, karena di cerita-cerita ini nih ada sebenarnya yang merupakan pengembangan cerpen. Jadi cerpennya itu sudah aku bikin duluan, tapi aku nggak bisa memasukkannya karena waktu itu buku ini di format untuk ikut lomba kan. Kalau lomba kan nggak boleh mengutip sesuatu yang sudah pernah diterbitkan. Jadi aku paling mengutip satu, dua, tiga paragraf aja ya sebagai penanda. Misalnya cerita tentang pohon buku itu sebenarnya dari cerpen juga yang sebenarnya memang cerpen yang pikir agak filosofis ya. Aku masukin di sini. Kemudian yang aku suka juga toko buku bahagia yang ada apa lelang itu, Hmm, yang di cerita lelang itu sebenarnya ada ceritanya tentang toko buku bahagia itu ada satu cerita sendiri, dan itu nggak bisa aku masukkan di sini, termasuk Kubicularis Garnadu itu menurutku karakter yang aku suka ya, dan aku pernah bikin toko itu tuh benar-benar utuh. Kenapa dia
beraura gelap itu dia pernah aku bikin ceritanya. Tapi di sini aku jadikan cameo aja lah, cameo cameo aja. Tapi sebenarnya itu pernah aku bikin cerita khusus. Tapi karena konsepnya waktu itu untuk lomba, cerita-cerita itu nggak sepenuhnya bisa kemasukan di sini. Hanya ya sebagai penanda aja. Itu aja sih sebenarnya yang harusnya waktu ini rencana terbit sebenarnya aku bisa aja punya kemampuan untuk memasukkan, toh jadinya nggak ikut lomba kan, akan terbit kan aku mengutip separuh atau apa itu bisa, tapi itu kupikir akan mengacaukan konsep 33 cerita ya, yang memang kan jumlah halamannya udah antara 5 sampai 8 gitu, nggak ada yang bisa lebih panjang. Kalau ada yang lebih panjang akan, menurutku akan mengacaukan irama pembaca yang sudah standby, misalnya 8 ketukan, nanti ada kok ada yang 10 ketukan, itu kan agak mengacaukan. Itu aja sih sebenarnya yang sempat iya ya, kok nggak dimasukin ya itu. Iya, 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 iya. Oh, saya juga melihat peluang-peluang humornya yang menurut saya Mas Yudi cukup gunakan. Salah satu contoh yang menurut saya bagus itu adalah itu loh yang mana? Surat, Iya, Surasi ya. Pat. Bukan, bukan, surat banyak yang komen. bukan yang itu, bukan yang itu. Ini orang yang nggak bisa keluar dari rumah yang harus dituntun naik ke kursi roda ke toko buku Oh itu. iya, Ah, yes. oh iya, itu cerita yang kedua. Dialognya dengan perawatnya itu loh. Salahnya, iya betul. Yang perawatnya salah tanggap itu ya Mas ya? Iya, tapi Oh itu ya. salah tangkap yang pertama enggak mau Pak. Tapi begitu mikir, ibu saya butuh uang, mau juga. Betul, betul, betul. Peluang humornya banyak sih ya. Aku juga nemuin misalnya di yang dukun-dukun yang kerasukan itu juga kupikir humornya Kupikir dapet itu humor banget itu kan, banget. dukun palsu kan. Iya, dukun palsu. Kemudian dia dengerin gosip ibu-ibu bagaimana gosip di kompleks itu kan. Kemudian bagaimana akhirnya dia ternyata kan kita berpikir "Ini kenapa dengerin? Ternyata kan dia punya motif yang lain ya. Dia cari cari tempat itu terus bawa sesajen juga gitu. Itu kan bikin kekeh juga. Wah, ini plot twistnya seperti ini gitu. Atau di bagian yang lain juga menemukanlah beberapa beberapa humor-humor. Termasuk yang aku bilang tadi Mas, ketika anak-anak itu menemukan arsip koran gitu kan, ada nama Soeharto di situ gitu. Itu juga humor banget sih menurutku. Iya. Bener nggak Mas Yudi? Nulis humor itu nggak gampang ya? Ya memang apa ya, tapi aku pernah menulis 5 buku humor mas, Hmm, cuman memang sangat, satu itu sangat berkaitan sekali dengan waktu ya. Humor-humor yang menurutku sih yang di buku ini mungkin akan klasik ya, karena sifatnya nggak sampai buat orang ketawa banget itu loh, cuman oh ini humor, apalagi itu posisinya di antara cerita yang kelam ya, jadi aku pikir aman lah. Cuman di beberapa buku humorku yang dulu-dulu aku tulis itu, ya humor punya tenggang masa waktu ya, jadi ada yang satu, "Wah, kok norak banget sih," gitu baca. iya, 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 Kalau iya. total menulis satu buku humor tuh, makanya gampang sekali ditinggalkan ya buku humor itu ya. Begitu waktunya selesai, habis. Makanya saya tuh senengnya menulis cerita-cerita, katakanlah cerpen atau apa ya, karena bisa memposisikan satu dua cerita yang sebenarnya nggak lucu-lucu banget, tapi karena cerita itu ada di posisi yang, katakanlah di buku ini yang semua cerita kelam, itu jadi terasa lucu karena ada di cerita yang nggak kelam. Misalnya ya kayak saya ini nggak lucu ya, tapi kalau ada di teman, antara teman penulis-penulis yang serius, saya bisa jadi lucu banget. Tapi di antara teman-teman saya yang lucu, saya itu paling pendiam gitu. Jadi Iya, iya. jadi saya menempatkan cerita komedi komedi itu seperti itu. Dan Sebenarnya eh, untuk ini juga sih. Kalau alur cerita itu kan, kalau habis yang diungkap kesedihan banget, biar untuk menetralisir adalah cerita-cerita yang ringan. Nah, ringan itu, pas ringan itu mungkin sedikit komedi, walaupun nggak berniat sampai bikin orang ketawa, tapi ringannya tuh ringan banget gitu loh. Biasanya aku tempatkan kayak gitu. Mungkin kawan-kawan kalau baca itu ada yang habis serius banget, ceritanya habis itu sangat ringan. Jadi biar ritme Ya. pembacanya terasa ya. iya, saya aware itu yang soal itu. Yang misalnya setelah ngomongin kuburan massal, habis itu ngomongin pembenci buku yang menjaga buku. Dari si Mm-mm. pekerja toko buku itu yang nggak ngerti Ya. sama sekali soal buku, habis itu tapi dia penasaran kenapa saya yang dipilih ya.
Ternyata jawabannya juga lucu juga di situ. Sederhana itu nasib lo gitu kan. Yap, yap, yap. Mas Yudi, ini kan ada nih kalimat yang paling ku ingat juga di buku buku ini ya, dan itu kayak kita pembaca buku tuh kayak ngerasa, oh iya, ini kan terasa aku sekali. Ya, konon di dalam jiwa seorang pembaca buku selalu pernah berharap memiliki toko buku kecil di tempat yang ia bisa bersantai dan membaca buku apapun yang dia inginkan. Itu kan ngerasa, oh iya, sebagai pembaca buku kita pernah punya keinginan yang seperti itu dan mungkin masih punya keinginan seperti itu gitu. Aku juga narik ke diriku, aku tuh waktu kuliah udah pernah buka toko buku juga gitu kan. Buka toko buku, buka taman bacaan gitu. Sekitar 3 tahunan gitu kan. Dan ngerasa oh iya ya, ternyata kebanyakan memang, dan aku ketemu teman-teman yang lain yang suka baca buku itu, eh, apa ya, ide-ide seperti itu terlontar gitu. Cita-cita seperti itu ada di kawan-kawan gitu. Dan aku ngerasa itu kalimat yang kayak hu sekali gitu ya, yang langsung kena di hati kita para pembaca buku gitu. Belum lagi misalnya ya istilah-istilah lain juga aku banyak nemu, dan awalnya aku nggak terlalu familiar dengan itu ya gitu. Tapi akhirnya ngerasa oh iya, kayak Mas Irwan tadi bilang, oh ternyata aku tuh jangan apa ya, lubri lubri apa namanya, agak susah ya. Kubikularis. Lebih Ya kularin. lubri kulikuler Not, aku not seperti itu plus plus. misalnya Mas Irwan bilang. Tapi nggak plus plus ya. Nggak ngaku, Nggak plus aku nggak plus. akan ngaku di sini Ini lagi umum direkam ini. aja. Rahasia. Yang gitu-gitu sih. Jadi aku ngerasa itu bagian yang membuat kita pembaca buku jadi suka gitu. Itu dapet sih dengan judulnya yang Toko Buku Abadi yang bercerita tentang buku, ya kena sekali sih buat para apa ya, para pembaca buku. Kalau Mas Kalau Irwan pernah nggak punya impian punya toko buku gitu? nggak, aku justru mau menanggapin itu karena menurut Iya. aku misalnya contoh yang analoginya, aku lebih senang jadi om. Jadi ada anak-anak kecil main sama om ketika anak-anak ini sedang lucu-lucunya. Nanti kalau anak ini sudah angot, serahkan kembali kepada orang tuanya. Jadi aku lebih menikmati itu. Kalau aku ada jadi pemilik toko buku, maka aku akan merawatnya 24 jam. Jadi saya ada saat-saat yang nggak menyenangkan. Sebagai customernya toko buku, ya udah kita pada saat enak-enaknya aja ketemunya ya Mas ya. Hmm. Sebenarnya mungkin quotes itu juga nggak sepenuhnya muncul muncul dariku ya. Mungkin aku pernah membaca di suatu tempat di apa apa aku pikirkan di saat ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan seperti ini ya. Hmm. Yang paling itu yang disebutin Mbak Eka tadi adalah quotes pertama yang juga aku juga baru tersadar aku nulis itu sama penerbit baca saat promo buku ini akan terbit. Belum terbit loh. Jadi quotes pertama yang diangkat tuh itu malah aku jadi kok malah ini ya. Padahal aku tuh merasa ada beberapa quotes yang malah lebih kuat ya. Tapi yang diambil sama penerbit baca itu yang disebarkan itu. Nih Mas, Ya, ditandain. makanya quotesnya aku juga itu. Malah aku lebih senang yang ini yang apa pencuri tidak suka buku Oh, Iya, iya, iya. dan iya, pecinta buku tidak suka mencuri itu tidak kupikir mencuri. quotes lebih kuat tapi itu belum ternyata belum juga diangkat ya walaupun itu jujur aja memang bukan quotes buatanku sebenarnya secara jujur itu aku sendiri pernah dengar di satu tempat kayaknya di sebuah toko buku bekas ada nulis itu aku tahu ini keren itu tulisan kayak gitu nih karena kalau di toko buku bekas tuh kadang-kadang kan buku ditaruh di emperannya aja dan Hmm. mereka tuh kayak nggak takut dicuri ya. Kalau penjual lain kan ditutupi kain atau apa supaya nggak dicuri. Kalau buku tuh kayak penjualnya kayak ditinggal aja. Ternyata gara-gara quotes itu ya, pencuri tidak suka buku, penyuka buku tidak suka mencuri. Dan itu aku pikir menarik sekali, bagus sekali. Dan bagian itu agak terhubung ke siapa tuh Mas yang jual buku, tapi Heeh. kemudian bukunya itu dicuri sama anak-anak. Itu kan Oh bagian iya itu. yang juga di situ. Nyebelin itu. Kocak itu, kocak. Tragis sih sebenarnya. Iya, tragis sekaligus kocak sih. Aku ketawa sih baca itu Mas. Yang yang beneran murni impian seorang pekerja buku mungkin yang bab 25 ya. Bibliofil yang rela dikutuk hidup bersama buku. Karena itu happy ending sih. Oh, betul. Yang dia jual buku kemana-mana, ditolakin sana sini. Jadi di Oh awal iya. katanya
menyedihkan, tetapi Kirim dapat bocoran ya. punchline-nya seorang, ya, telepon dari toko buku abadi itu bahwa, "Oh, sini kirim semuanya masing-masing 5 eksemplar." Cie. Ini penerbit kecil lah ya, cerita soal penerbit kecil. Ya, itu Eh, pengalaman kawan-kawan sendiri ya yang berkutat. Kalau penerbit kecil itu kan biasanya dia kadang-kadang menulis sendiri atau mengedit sendiri, melayout sendiri, bahkan menjual sendiri. Jadi semua pekerjaan itu ditangani sendiri ya. Dan cerita-cerita seperti itu aku nggak dengar satu kali dua kali. Dia Multitasking. ngobrol tiba-tiba ditelepon atau dihubungi Hmm. pihak-pihak tertentu ya yang mau memborong bukunya. Dan itu udah bikin mereka tuh kayak wah bahagianya tuh luar biasa. Walaupun sebenarnya kalau dinilai-nilai kan berapa persen sih keuntungan misalnya seperti itu. Tapi itu kupikir aku pengen ceritain hal-hal kayak kecil kayak gitu lah di dunia buku tuh seperti itu ya. Bukan perkara cuman pameran omset berapa miliar gitu-gitu aja kan. Hal-hal kecil yang mungkin toko-toko buku besar, penerbit besar itu nggak berarti apa-apa bagi penerbit kecil tuh segitu tuh sangat berarti. Hmm. tapi ini Pekerja buku multitasking ya Mas ya. Nah, iya, kadang-kadang memang itu. Makanya kan disebut home publishing kan, karena memang benar-benar home dari home, Hmm. jual-jual dari home. Mas Yudi ini mau agak mendalami tema yang satu itu ya. Saya nggak Hmm. tahu Mas Yudi mengalami sendiri atau di yang Mas Yudi dengar-dengar. Saya pernah ya menganalogikannya dengan gini, seorang editor akan lebih sulit menikmati buku karena dia setiap hari harus menulis sebuah Betul, teks kan. Nah, betul. apakah kadang-kadang mungkin jadi turun minatnya membaca. Jadi setelah dia selesai pulang kerja, dia dengerin musik, dia dancing atau doing something else but reading. Nah, di yang pengalaman yang dicuplik di bab 25 ini, eh, apakah itu akan mematikan minat bacanya? Apakah dia akan berhenti menjadi bibliofil ketika mengalami pahit-pahit getirnya dunia penerbitan yang nggak laku dan sebagainya itu? Apakah gimana menurut kesan Mas Yudi? Ada quotes yang menjawab, orang Hmm. buku akan selalu kembali pada buku. Itu kekuatan Orang buku sebenarnya itu akan paling selalu Mas ya. kembali pada buku. Jadi saya tuh nemuin banyak kawan-kawan yang rugi. Jadi katakanlah saya tuh dulu ikut dalam satu distributor besar agromedia, agromedia ya, itu distributor yang sangat besar. Tahun 2011 2012 tuh rontok semua. Dan termasuk saya. Jadi waktu itu mulai rontok dan sempat tidak menerbitkan buku ya, penerbit saya nggak menerbitkan buku. Dan kemudian saya amati itu kawan-kawan juga nasib sama. Tapi 5 4 tahun kemudian tiba-tiba kami bertemu lagi di satu pameran. Dan sama-sama masih jadi orang Ya, buku. mulai merintis lagi. Aku, ya inilah ya orang buku selalu kembali pada buku. Dalam posisi apapun ya. Dan itu memang saya nemuin ada yang akhirnya benar-benar menjauhi ya. Tapi sebagian besar kembali pada buku lagi. Itu Walaupun kutukan sesungguhnya Mas sebenarnya ya. kalau pertanyaannya Mas Irwan itu malah lebih luas lagi ya bahwa Hmm. kalau editor kemudian kehilangan naluri membaca, bahkan biasanya kan editor tuh prosesnya ingin menjadi penulis kan, kemudian mencari pekerjaan sebagai editor ya. Beberapa teman itu malah berani mengambil keputusan untuk keluar dari editor. Untuk agar untuk itu karena jangankan editor, toko buku saja membuat kita ini kok kadang-kadang naluri menulis kita berkurang kok. Hmm. Saya dulu ini berkaitan dengan quotes yang tadi Mbak Eka ini ya, semua orang yang ingin membaca tuh pengen punya ke toko buku. Saya tuh sebenarnya sampai di titik itu oke, tapi kemudian kalau kita benar-benar melakukannya mungkin hasilnya udah nggak seindah bayangan kita ya. Ketika kita punya taman bacaan atau tuh minat kita kepada buku tuh turun. Kalau dulu mungkin kita benar-benar ambisius baca satu judul, dua judul buku ya. Tapi ketika punya, ah nanti aja. Kita malah sibuk dengan penjualan, penyewaan gitu-gitu. Jadi ada kekurangan. Sama seperti yang dialami editor. Makanya ada yang bilang kan semua pekerjaan memang harus fokus ya. Ketika kita nggak fokus, kita juga akan nggak bisa terlalu peaknya tuh nggak bisa terlalu tinggi ya. Mungkin peaknya biasa gitu. Tapi itu yang kupikir kawan-kawan juga udah bisa mengambil apa tahu konsekuensi ketika dia menjalani dua-duanya atau dia memutuskan memilih satu, dia
pasti udah ngerti konsekuensinya. Tapi selalu ada penurunan lah dalam dalam hal ketika kita mendalami dua bidang yang ibaratnya orang bilang sebenarnya searah ya, tapi nggak bisa, beda. Nggak bisa. Editor dan penulis tuh itu beda. Aku malah merasa harusnya kalau memang kekuatan ingin jadi penulisnya, editor harus lepas. Karena kayak saya ini jadi editor nggak bisa, karena saya ini pembaca yang rewill ya. Jadi kalau baca tuh cenderung wah macam-macam pikirannya. Jadi saya nggak bisa sebagai sebagai editor karena pola pikiran saya selalu lebih ke kerewelan cerita daripada kerewelan apa teks. Kerewelan apa ya namanya yang benar dan yang salah. Hmm. Teknisnya Kita Mas lebih ya. memikirkan logika cerita atau apa dan itu kan berbeda. Dua 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 otak kepala yang berbeda. Satu otak kiri, satu otak kanan. Makanya ya harus ada di putusan harus mengambil salah satunya. Kalau kita mendalami lagi yang misalnya sebagai pembaca, oh kita senang ke toko buku, alangkah indahnya kalau kita punya toko buku gitu kan. Betul. Itu sebuah sebuah loncatan sebenarnya kita sisi yang kita sukai dari toko buku adalah ketika kita masuk ada banyak buku dan bukunya bersih semua, lantainya juga bersih, AC-nya nyaman gitu kan. Kita masuk ke situ kita nggak memikirkan bagaimana membuat buku-buku itu bersih semua, bagaimana lantainya bersih, bagaimana AC-nya harus dibayar, listriknya dan sebagainya. Justru kita ketika kita berandai-andai enak ya punya toko buku, itu kita nggak memikirkan segala logistik yang berkaitan dengan itu kan. Nah, kembali yang ke Mas Yudi bilang tadi itu, eh, ya walaupun saya nggak bisa nggak mengeklaim untuk menyamakan itu, untuk bikin podcast ini aja saya juga merasa seperti itu, Mas. Karena apakah akhirnya akan menghilangkan kenikmatan membaca karena saya harus membaca gitu kan? Tetapi eh, ketika memikirkan itu, saya yang sama Mas Yudi tadi harus milih gitu loh. Kalau kamu mau jadi penulis, pilihlah yang tinggalkan editor karena ini sama sama sekali nggak bisa digabungkan statementnya Mas Yudi kan. Kalau saya bilangnya gini, kalau kamu bikin konten ini, yang kamu nikmati apanya? Bisa kan pilihannya kita, oh bikin volumenya atau bikin apanya gitu. Kalau saya mikirnya apa yang paling kamu sukai, itulah yang harus kamu lakukan karena itulah resep untuk bisa panjang nafasnya. Saya kemarin bilang sama Bu Wina kan, yang saya suka itu dua hal. Saya suka baca buku, sama saya suka ngobrol. Dan kalau ngobrol itu udah beneran enak. Biasanya setelah selesai ngobrol kita kan kayak apa namanya, lenger-lenger di rumah atau di mana sebelum tidur kita ulang-ulang bagian-bagian yang menyenangkan dari obrolan tadi. Oh, Mas, kayak kita ke Solo kemarin itu, Mas. Oh, Mas Yudi ngomong ini tadi pas mobilnya sampai di mana gitu di Purwodadi gitu dan sebagainya kan. Nah, konten ini kan direkam gitu loh. Jadi saya udah bener-bener bisa bisa diputer lagi, nggak harus diputer di dalam pikiran aja. Jadi kalau udah konsentrasi sama dua hal itu, ya udah singkirkan yang lainnya gitu loh. Hal-hal yang nggak langsung berhubungan dengan dua hal yang saya nikmati banget itu. Dan kalau bisa fokus sama yang itu aja. Kalau selama kamu nggak ada kebutuhan untuk yang lain-lain gitu loh. Menurut aku tema perbukuan bisa diobrolin panjang lebar ini yang dicantumkan di buku ini. Ada nggak Eka tema lain yang striking buat dirimu Di dalam sama buku ini ya dunia Mas ya. perbukuan? Di dunia perbukuan apa ya? Kalau Mas Yudi bilang tadi ada hal-hal yang mungkin belum disampaikan ya mungkin saya sebagai seorang pembaca kapasitas ini mungkin suara pembaca yang agak kurang atau masih banyak bisa dieksplor. Bener nggak Mas Yudi? Masih ya. Kalau aku tadi kan fokusnya ke karakter ya, ke Mhm. karakter-karakter yang belum kutulis ya, dan itu ternyata ada beberapa yang mungkin luput ya. Kemarin aja baru kupetakan lagi, aku sudah dapat 16 yang belum kuceritakan ya. Hmm. Kalaupun belum kuceritakan, ada yang sudah kuceritakan tapi masih kayak nempel gitu loh, masih kayak Hmm. belum menjadi satu tokoh gitu. Ada 16 dan itu belum belum benar-benar aku fokus ya.
Masih banyak kok dunia buku ini masih luas banget kok. Aku kan belum ngomongin pemerintah gitu, toko pemerintah belum ada. Terus Toko buku yang besar gitu juga belum ya, Mas ya? toko buku besar kayaknya ada tapi masih kayak bukan toko utama ya, masih kayak Nah, ini aja apa lewatan aja. Ada beberapa lah, cuman memang Ada yang bisa ternyata ada yang bisa kita sandingkan nih Mas. Yang bab tadi itu yang 25 itu sama bab yang menceritakan tentang seorang pembajak buku. Saya lupa yang mana itu. hmm, Karena pembajak buku di sini kan dibilang dia seakan-akan berpihak kepada pembaca gitu loh. Bahwa kami sedang menolong pembaca, kamu kalau pengen baca buku bagus, ini loh saya tolong kamu gitu loh. Ada usaha heroik di situ. Tapi kan saya juga jadi berpikir, ya, ya, berarti kalau misalnya kita ingin dunia industri buku itu tidak di dikacaukan oleh para pembajak ini, berarti kan para pembacanya harus berdaya beli tinggi dulu gitu loh. Jadi keinginan membaca saja tidak cukup karena kalau tidak dibarengi dengan daya beli, maka seorang pembajak akan bisa sok-sok heroiknya itu ingin menolong orang yang berminat membaca tetapi tidak mampu gitu kan. Nah, itu kalau kita panjangkan tema ini bisa masuk itu pemerintah dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kebutuhan membaca itu tidak perlu harus dipenuhi dengan pembajakan gitu. di beberapa launching memang nggak tahu banyak yang fokus pembicara tuh pada pembajakan ya, yang cerita pembajakan ini ya. Ya kalau aku sih merasa memang pembajakan itu satu faktor aja, tapi bukan bukan faktor yang utama ya membuat dunia buku kita ini agak limbung katakanlah begitu. Tapi ada yang memang menganggap kayak pembajakan yang memang harus di ini. Kalau saya itu salah satu faktor aja lah. Faktor utamanya sebenarnya memang kalau menurutku ya lepas dari buku ini ya Mas ya. Indonesia ini menurutku gagal memberi pondasi yang kuat pada literasi. Kita tuh sempat punya penerbit negara yang menguasai hampir semua naskah-naskah berharga kita selama berpuluh-puluh tahun, tapi mereka nggak cukup kreatif untuk membuat itu menjadi pondasi yang kuat. Penerbit negara ini sekian tahun menguasai, bahkan semua buku pelajaran kita tuh tautannya ke buku mereka. Bicara buku A di SD kelas 6, bahkan ada buku mereka. Bahkan di SMP, SMA, tautannya buku mereka. Belum ada itu buku penerbit-penerbit yang sekarang besar-besar tuh waktu itu belum ada. Dan itu kupikir kegagalan yang besar pertama ya. Karena kan waktu itu kalau seumpama kita lihat itu tahun katakanlah 50, 60, 70, berarti kan itu orang-orang yang sekarang mungkin memegang jabatan di pemerintahan. Hmm. Dan kemudian mereka bertahan sampai tahun katakanlah 70, 80, 90. Itu kita yang sempat juga membaca buku-buku mereka, tapi kita merasa tidak dekat dengan mereka. Misalnya contoh lah, satu buku mereka itu katakanlah sebut judul ya, Siti Nurbaya lah bukunya. Hmm. Itu kita tahunya buku Siti Nurbaya seperti itu. Padahal katakanlah di Amerika atau di Eropa, buku Moby Dick dari di Melville itu ya, siapa? Itu walaupun awalnya bukunya 300-an 400 halaman, kita dengan mudah menemukan buku-buku itu yang halaman 24 halaman untuk anak-anak, kemudian untuk pembaca muda 100 halaman, kemudian untuk pembaca yang lebih dewasa 200 halaman baru kemudian naskah aslinya. Dan itu hampir semua naskah kayak gitu. Hmm. Kita berharap anak-anak SD, SMP itu baca Siti Nurbaya seperti yang naskah aslinya semua. Dan itu gue pikir hampir semua naskah kita kayak gitu. Makanya kita tuh nggak dekat dengan naskah klasik kita ya. Hmm. Kita malah lebih dekat dengan naskah klasik Eropa ya dan Amerika ya dengan itu. Kupikir itu salah satu faktor yang paling paling kuat ya. Pembajakan ya nomor sekian lah, nomor 4, nomor 5 lah. Gitu. Menurut aku Karena nggak punya fondasi, kita nggak punya kebiasaan membaca yang kuat kan berarti kan. betul Bahkan betul. ketika ada program membaca sebelum pelajaran dimulai 10 menit, itu awalnya heboh, kemudian saya dengar dari teman-teman penulis yang kebetulan menjadi guru, itu diberhentikan oleh guru-gurunya sendiri. Karena guru-gurunya ya tidak punya kebiasaan membaca juga. Jadi ini kan agak
agak miris ya. Saya Dan bisa memang melihatnya kalau gimana gimana Kak? ya mau bilang aja, dan memang kalau membaca 10 menit sebelum pelajaran itu kan kayak ini aja sih, kayak memenuhi persyaratan aja gitu kan, tidak Ah, ah. menanamkan benar-benar minat baca itu sih menurutku. Mm. Kalau kita mau ngambil sedikit dari sedikit dari dunia musik industri, ketika mulai ada musik industri digital, kan pembajakan beneran merajalela. Kita bisa download musik dari Napster atau apa yang menunjukkan umur kita nih ya, bahwa kita pernah download dari Napster. Tapi juga akhirnya itu bisa menstabilitasi ketika streaming yang berbayar pun sudah bisa terjangkau. Jadi daripada kamu menghabiskan berjam-jam download, kamu dengan bayar uang segini aja, dan uang segininya bisa diperdebatkan ya, berapa yang besar, berapa yang kecil, atau berapa yang terjangkau. Tetapi orang akhirnya melihat tidak terlalu lukratif mengambil yang bajakan itu gitu loh. Seandainya kondisi seperti itu sudah tercipta di dunia buku kita, ketika orang tidak merasa terlalu lukratif untuk membaca bajakan, maka bajakan itu akan hilang-hilang dengan sendirinya gitu loh. Tapi masalahnya untuk mencapai ke situ tuh, misalnya harus butuh ini, terutama daya beli, dan minat baca, dan sebagainya. Saya kemarin ngirimin link buku Antiquarian Biblia, film Jepang itu loh Mas. Karena film serial itu menunjukkan vibe-nya itu mirip-mirip yang saya tangkap dari buku ini sebelum saya baca sampai akhir ya. Ketika saya sudah menangkap kekelamannya. Nah, saya tuh mikir kenapa antiquariat itu tidak ada di Indonesia, tetapi yang ada di Indonesia itu penjual buku loak. Saya langsung mikir apa bedanya ya. Akhirnya dalam di shower saya langsung mikir, kita tuh nggak pernah punya buku hardcover karena Iya, satu. buku yang bertahan jadi buku antik itu kemungkinan besar hardcover. Jadi bertahan dari tahun sekian beberapa ratus atau puluhan tahun ke belakang, dan makin makin ke belakang kan makin asik, dan hardcovernya itu yang membuat dia jadi apa namanya, secara look itu sudah menunjukkan keantikannya. Sementara kita Mungkin buku lama juga itu ya. makin hancur gitu loh, nggak ada Mm. cantik-cantiknya. Nah, apakah terlalu tinggi berkhayal bahwa suatu saat hardcover itu akan menjadi bagian dari dunia dunia perbukuan Indonesia, Mas? Iya, kalau hardcover itu secara hitung-hitungan aja nambahnya sekitar hampir dalam kondisi yang sama ya. Katakanlah buku biasa 100.000 dengan hardcover jadi 140.000. 40-an ribu minimal itu. Itu kalau penerbit kecil yang itu. Kalau penerbit besar mungkin bisa 150, 160. Itu lebih lebih ini lagi ya. Dan dengan skala buku kita ini kan sudah dianggap harganya terlalu tinggi kan. Yang soft cover itu sudah dianggap terlalu tinggi. Itu memang nggak memungkinkan untuk membuat edisi hardcover kecuali memang perhitungan penerbit positif. Misalnya kayak jualan bukunya Mas Eka Kurniawan. Itu nggak pasti berani mereka. Nah, Yang dulu ya. mereka sudah menebak Mm. berani katakanlah ini kan berjudi ya, menerbitkan dengan modal yang semakin besar gitu kan, mereka akan itu. Namun saya tuh pernah berpikir mungkin nggak ya buku kita itu penjualannya turun 30-an persen dari segala hal, misalnya aspek pajak dikurangi, mulai ada subsidi pemerintah pada kertas, kemudian toko-toko buku tuh nggak dikenain pajak terlalu besar, hal-hal kayak gitulah. Hmm. Dan kemudian buku kita kurang 30%, satu, kita bisa menekan katakanlah pembajakan, karena kan jadi selisihnya jadi lebih kecil ya. Dan kemudian posisi kalau Mas pengen buku-buku antik itu makin memungkinkan kalau harga buku kita lebih turun ya 30-an persen itu. Lebih memungkinkan. Karena beberapa buku tuh udah di planning untuk sebagai buku yang katakan life cycle-nya panjang ya. Itu beberapa penerbit sebenarnya udah cukup berani ya menerbitkan buku-buku yang life cycle-nya panjang ya. Hmm. Buku yang timeless lah istilahnya. Buku yang timeless tuh cenderung kayak eh rahasia apa, sejarah yang disembunyikan penerbit alfabet itu, kemudian tentang haji
di masa lampau penerbit Alfabet juga yang 3 buku itu hardcover semua. Kemudian Gramedia juga Eka Kurniawan itu juga. Karena kalau kemudian kita udah mulai mengenal marketplace, buku-buku langka itu gelombang, bukan gelombang lah, riaknya itu udah mulai kerasa. Hmm. Jadi belum belum sangat menjadi gelombang ya, tapi riak-riak menjual buku-buku langka tuh udah ada. Buku langka tuh jangan dibayangkan itu buku 50 tahun lalu, 60 tahun lalu. Buku yang 10 tahun lalu aja udah bisa jadi buku langka. Karena kan beberapa penerbit tidak lagi mencetak ulang Hmm. dan pembaca tidak mau beresiko karena buku itu tidak terlalu laku kan. Kalau pembaca kan harus menerbitkan yang sangat laku kan. Hmm. Jadi upaya apa gerakan-gerakan itu riaknya udah kerasa. Mm. Misalnya buku-buku kalau komik ya ngobrolin komik, bukunya Urasawa Naoki itu sebelum Gramedia cetak ulang itu udah harganya gila-gilaan. Kemudian buku-bukunya komik sebelum Tintin diambil alih oleh Gramedia itu harganya gila-gilaan walaupun sekarang kemudian turun ya karena Gramedia menerbitkannya juga. Oh, buku Ya, Ziggy Mas ya, buku Ziggy Jakarta Sebelum Pagi itu kan sempat sampai 1,5 juta loh. iya ada tetap ada yang kayak gitu. Tapi itu memang menurutku orang-orang yang apa pengambil kesempatan ya, karena tahu posisinya buku itu sangat terbatas dan awalnya diterbitkan oleh Grasindo yang tidak menyangka akan sehits ini kan Sigi nggak disangka-sangka kan. Dan kemudian itu kayaknya memang sudah ada larangan dari Sigi kan untuk menerbitkan ulang karena itu kayaknya buku pertama dia dan dia merasa belum belum matang lah. Jadi dia tuh nggak mau diterbitkan ulang sebenarnya. Jadi makanya kemudian penggemarnya malah mengekspos buku itu yang Jakarta. Awalnya bukunya covernya kayak cahaya-cahaya aja kok, garis-garis aja kok kayaknya Kayak itu. putih ya kan, putih Heeh. wangi. Itu malah memang memang ini ya, itu ada hubungan dengan ketokohan ya, ketokohannya Siki ya. Tapi yang nggak berhubungan dengan ketokohan juga banyak sebenarnya. Intinya bukunya itu tidak dicetak ulang dan penerbit pembaca nggak berpikir itu patut dicetak ulang. Jadi itu pasti akan naik lah, walaupun skala naiknya nggak sampai mungkin 10 kali, tapi tetap harga bukunya, buku lama malah lebih mahal dari buku baru. Begitu. Ya, dan yang seperti masih dibilang tadi bahwa misalnya buku-buku klasik Barat itu yang sudah public domain misalnya kan dicetak oleh berbagai penerbit dengan berbagai kemasan. Jadi kalau misalnya serial Charles Dickens yang begini, luarnya, covernya cantik-cantik itu. Saat ini kita bisa melakukan itu sama Siti Nurbaya, sama Hmm. buku-buku klasik kita, Balai Pustaka dan sebagainya. Tentu dunia buku kita lebih marak gitu dan daya tarik untuk melihat. Kadang-kadang kita juga ngelihat kayak War and Peace ya yang kita sebutin tadi kan, dibilang buku sepanjang masa bla bla bla, tapi tersedia juga edisi-edisi cantiknya itu. Jadi kamu mau nggak mau ada unsur flexingnya kalau kita mau membaca itu gitu loh. Bah- Bahkan yang kelas itu edisi komiknya juga ada loh. Komiknya bahkan dibuat oleh Jepang, Korea itu ada semua. Hmm. Kayak War and Peace itu mungkin orang udah males duluan kan baca edisi lengkapnya, tapi mereka memancing dengan harapan pembaca awal itu di suatu masa mereka lebih dewasa, mereka ingin membaca naskah aslinya. Nah, itu harusnya upaya-upaya negara untuk memperkenalkan sastra-sastra klasik kita ya. Sekarang ya akan hilang di telan bumi aja lah naskah-naskah klasik Indonesia aku pikir. Hmm. Aku Dan baru itu menemu satu sih Mas buku sastra klasik Indonesia yang dibikin versi tipis untuk bacaan pelajar itu Pramudia Anantatur yang korupsi. Aku nemu itu edisi tipis untuk pelajar gitu. Baru itu aja, selebihnya nggak nemu sih. sebenarnya di era itu era katakanlah era Orde Baru ya, ketika pengadaan buku-buku impres itu sebenarnya cerita-cerita kayak gitu ada. Tapi Mm, konsepnya tuh kan pada masa itu aja ya. Misalnya saya juga pernah dengar Siti Nurbaya itu dikomikin itu tuh ada dulu, tapi kan bukan menjadi agenda yang berlanjut bagi mereka kan. Bahkan mm, di ulang tahunnya yang ke-100 penerbit negara itu hanya merilis buku-buku mereka, andalan mereka dengan cover awal loh. Itu bayangan mereka 100 tahun hanya mengganti cover tok, aku pikir agak miris lah. mm. Kenapa itu menjadi perlu kita perbincangkan? Karena dengan logika pemegang hak cipta, mereka tuh sebenarnya kan bisa
berbuat lebih banyak kan. Kalau Betul. itu katakanlah diambil dimiliki oleh beberapa penerbit yang besar aja, mereka tentu lebih bisa mengolahnya ya. Salah satunya contoh penerbit desain ya mengolah naskah apa itu Multatuli lah ya katakanlah atau yang mencari jodoh itu. Itu Hmm. kan naskah klasik tapi bisa dikemas dengan modern kan dan ternyata tuh dicetak ulang terus loh. Memang Mencari jodoh judul. itu jadi aku merasa loh kalau semua sengsara membawa nikmat itu bisa kita dikemas seperti itu, kupikir kesempatannya juga banyak naskah-naskah klasik kita di situ. Cuman ya pemegang hak ciptanya ya tidak cukup bisa lah mengolah itu ya. Memang jodoh ya Mas ya. Memang jodoh. Oh iya memang jodoh. Nah, memang jodoh. Betul betul. Lupa. Oke. Kalau kita kembali ke buku lagi, ke buku ini lagi, ada cerita yang mau aku tukil karena cerita ini heartwarming dan itu mungkin salah satu impian kita sebagai pembaca. Saya kan tadi bilang kayaknya pembaca kurang difokus, ternyata saya salah sih. Yaitu bab 14, kisah ke-14, sepasang Omni Legend, Omni Legend. Oh iya. Tadi aku baru mau ngomongin soal itu. Iya, Isi iya. rantai ya. Gimana, Isi gimana, rantai gimana? zodiak. Eka mau ada komentar nggak tentang bab yang itu? Tentang bab yang itu ya. Hmm. Menyenangkan memang ya ketika kita bisa bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Kadang-kadang kan kita mencari ya, sebagai pembaca buku juga kita mencari dengan siapa ya aku bisa membicarakan buku ini, berdiskusi gitu ya. Dan untuk bagian ini ya sangat menyenangkan ya karena akhirnya ternyata bisa bertemu dengan orang yang tepat, tapi ya bagian akhirnya kan sedih juga ya ketika akhirnya mereka harus berpisah gitu. Itu bagian yang menurutku menyenangkannya di situ sih bagaimana mereka bertemu gitu kan ya, saling mengenal gitu ya, saling mengenalnya itu juga karena ngerasa dari frekuensinya kayak udah cocok. Kalau di sini kan dibilang dari baumu saja aku sudah tahu kalau kau itu bakal ke toko buku ini gitu sih. Ini salah satu bab yang agak mirip romcom, romantic comedy ala-ala Hollywood gitu kan. Kalau nggak salah ini yang nyebutin soal eh, pertemuannya jauh lebih romantis daripada si Rangga dan Cinta ya. Bukan, Kan Oh kalau itu bukan. Itu bukan. bukan itu yang ini yang dia yang punya kisah itu indah ya, itu loh, harapan indah. kapan indah di Harapan toko indah di buku. toko buku. Oh iya iya. Itu toko Harti, Harti yang berhayal, berimajinasi itu. Itu harapan sih. Ya itu salah satu yang komedi sih memang menurutku. Iya, betul, betul, buat betul. buat ya buat lucu-lucuan buat ringan aja itu yang harapan indah. Tapi kalau Omni Legend itu kupikir itu cukup serius ya karena selama ini kan pecinta buku itu kadang-kadang ada image kalau apalagi di film-film Hollywood ya biasanya disebut nerd, aneh gitu, kutu buku gitu-gitu. Aku tuh pengen membalik cerita itu dengan mempertemukan dua orang yang seperti itu dan satunya yang menantang itu gitu loh. Mm. Mereka berteman aja, nggak ada romantis-romantisnya. Tapi pertemanan ini tuh hangat sebentar dan berkesan lama gitu loh. Ya Ya. aku cuma pengen cerita bahwa eh, ini loh bayanganmu tentang kutu buku itu ada di tokoh yang dia kayak membenarkan pendapat publik gitu loh. Mm. Agak minder, gak berani vokal gitu loh. Dan dia menemukan orang yang seperti dia, tapi bertentangan sifatnya. Berani ngomong pakai kaos kutu buku gitu. Dan itu kupikir sebenarnya tujuanku seperti itu, pengen mengekspos itu kisah-kisah gitu aja. Kita bisa, aku bisa curcol itu. Saya karena mungkin hampir, aku duga hampir seluruh kutu buku itu punya masa remaja yang mirip-mirip lah. Jadi nggak populer atau merasa nggak populer, terus menyendiri, agak minder dikit, agak nerd dan apa ya? Kalau yang aku pikir dulu tuh, bahkan kalau perlu tuh menyembunyikan aktivitas itu, gitu loh. Jadi karena emang aktivitas ini nggak bisa diceritakan, harus dialami. Membaca itu kan bukan seperti, oh kamu jadi pemain basket, habis itu dia menang, oh Ya, bisa cerita betul. macam-macam gitu kan. Ini enggak sih duduk diam di sini sama buku gini doang kan. Tapi ada hal-hal yang sangat exciting, bahkan jauh lebih exciting dari pertandingan sepak bola yang baru kalian ikuti atau mainkan itu. Tapi saya nggak bisa share nih. Ada kayak semacam frustasi kayak gitu loh. Terus, nah saya ngelihatnya gini, itu mungkin zaman kita, Mas.
kalau anak-anak sekarang itu mungkin dengan adanya sosial media, mereka jadi bookstagrammer, mereka punya cara sendiri untuk saling berkomunikasi dengan sesama nerdnya itu gitu loh. Jadi itu mungkin apa ya, bisa berubah seiring pergantian generasi juga ya. Aku juga pengen tahu nih anak-anak Ya, membaca buku zaman sekarang kayak apa. tadi aku sempat ngomong ada beberapa hal yang belum ku ngomong karena salah satunya Instagram belum ku ungkap. Jadi Hmm, kalau ini kan posisinya penjaga perpustakaan kan. hmm, hmm, Jadi aku pikir memang kondisinya seperti ini. Walaupun aku belum menggali juga terlalu dalam karena aku kan dulu punya kebiasaan ke perpustakaan ya, nulis di perpustakaan ya, perpustakaan daerah, dan aku tahu kondisi-kondisi penjaga perpustakaan yang nonton drama Korea itu tuh aku ngerti, ada tahu, ada yang perpustakaan yang selama 3 bulan tuh nggak restock buku baru itu ada, aku ngerti. Karena kan continue dan kemudian aku merasa itu harus harus kuungkap lah cerita itu. Ini salah satu yang cerita yang mungkin kuungkapkan dalam cerita tentang uh, kutu buku ya, kutu buku. Mungkin konsepnya ketika Bookstagram sudah berbeda. hmm. Kupikir ada gairah yang lebih kuat ya, dan ada unsur apa selebritas yang kelihatan ya di teman-teman apa Bisa. pembicara buku lah istilah itu Instagram atau apa podcaster atau apa mereka tuh ada sudah nggak sekedar untuk membaca dan suka dan menceritakan bukunya tapi udah ada pola-pola mereka melatih orasi mereka bahkan Hmm. mereka juga ada yang jelas-jelas belajar video apa merekam dan mengeditnya gitu-gitu dan kupikir ini mungkin salah satu lah yang akan kuceritakan kalau buku ini berlanjut ya. Mhm. Jadi intinya Kalau kesendiriannya itu udah mulai berkurang ya. Itu kan kesendirian itu kan tema utama kita zaman dulu bahwa menyendiri, mm, apa namanya, introvert dan sebagainya itu. Gimana kah? Gimana kah? ya, kalau soal Bookstagram tadi kan masih sedikit sebenarnya dibahas di buku ini ya, masih soal Book Crazy itu yang dia memotret buku, terus dia Hmm. unggah di media sosial mulai juga, terus dia nulis di blog gitu ya Mas ya, masih sedikit dan kemudian Pengabdi buku. ya pengabdi Jadi buku ya, gitu ya benar sama mungkin tadi sedikit crowded ya fans dua dua penulis bestseller yang namanya kalau kita baca itu kita langsung membayangkan dua nama penulis bestseller beneran ya Mas ya. Enggak lah. Bukan, bukan. ayo. Maksud aku sebagai pembaca langsung, ini namanya mirip sama ini mirip sama ini, gitu sih. Kan benar-benar imajinasi kok itu. Iyalah, tapi kan sebagai pembaca aku berasumsi seperti itu gitu. Jadi Siapa bagian maksud itu mereka? Maksud mereka siapa? nggak usah disebut, Mas. Sedikit disempil Imajinasi kok aja. namanya. Namanya disempil sedikit, tapi di ini. Oke. Itu aja sih, Mas. Soal Instagram ada sedikit, cuman belum belum banyak memang ya. Iya, tapi balik lagi kan begitu banyak istilah buku di sini yang membuat kadang-kadang kita mau rasa terwakili kayak Omni Legend itu yang Oh, membaca buku apapun. Kita kan betul. kadang-kadang salah satu excuse yang awkward ketika gimana ya Kak? Ya aku itu Mas aku Iya, baca berbagai jadi genre. mm-mm. Dan kadang-kadang kita juga kadang-kadang orang yang kadang-kadang orang memperkenalkan diri sebagai pembaca itu kan dimulai dengan excuse. Iya, aku baca biasa-biasa aja, aku paling cuma baca ini, baca genre ini gitu kan. Itu yang menurut aku entah kenapa bisa sampai terjadi seperti itu ya. Padahal kalau kita yang fully nerd kayak gini nih, ya udah baca itu kayak sama si Asri Wulandari yang kapan itu, buku bagus adalah buku bagus adalah buku bagus. It doesn't matter sastra kayak mau ini kayak genrenya apa gitu loh. Nah, tetapi kenapa dibuat ada semacam strata yang membuat orang yang, oh saya membaca sih, tapi cuman baca buku ini itu kan menunjukkan apa ya, semacam judgment gitu kan ya. Tapi Mas balik Yudi, lagi, gimana? ya mau nanya ke Mas Yudi sih, Mas, sedikit. Kalau kita baca buku ini kan pilihan-pilihan namanya itu tidak mudah ya gitu. Yes.
Iya, itu susah diingat gitu. Itu gimana nih Aku soal juga buku yang susah inget. kan? Itu Benar kenapa Mas milih Yudi. namanya? Ya kan Mas ya? Heeh. Benar. Aku setuju banget. Gimana Itu pertimbangannya? Apa ya? Aku tuh mungkin dari biasa aku kayak akan malas ya pakai nama-nama yang udah umum itu ya. Mm. Dan kalau itu misal sudah aku lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Jadi pasti ada nama yang umum, satu katanya terakhir aku plesetin. Bukan plesetin, aku ganti. Jadi dan itu kayak udah jadi kebiasaan ya. Makanya aku beberapa kan ada yang umum kan. Itu malah aku merasa, duh kok ini tinggal umum sendiri ya. Malah kayak gitu biasanya. Malah, kalau malah harus berpikir untuk ku ganti gitu loh. kalau Sono kayak misalnya ya, sangat umum ya. Nah, kalau dan yang kayak ini kitab suci sebenarnya itu, yang mungkin mulai mulai terasa ini di cara terbaik menulis kitab suci ya, karena di cara terbaik itu kan settingnya tidak terungkap ya, jadi settingnya tuh bebas, orang bisa mengartikan kapan aja dan uh, nama-namanya otomatis akan aku ngarahin ke satu masa yang walaupun tidak di masa itu gitu loh. Jadi ku acak aja lah. Dengan harapan orang juga punya bayangan masa itu ketika dia membaca nama-nama itu gitu loh. Dan ketika prosesnya di buku-buku yang lain, kebiasaan itu tuh terbawa. Kebiasaan itu terbawa. Walaupun aku nggak menggesernya tuh nggak banget-banget itu loh. Kupikir yang di buku ini masih biasa lah. Masih nggak umum tapi levelnya masih satu tingkat, dua tingkat aja lah. Nggak sampai yang jauh banget. Tapi Itu susah aja Mas. sih, cuma biar orang niat. Aku karena dalam perspektifku gini, eh, dalam buku ini, aku yakin ada satu dua orang yang merasa relate dengan kisah satu dua kisah di sini, entah itu Sudonku atau Lubricubicularis, dan kemudian dia akan mengingat nama tokohnya. Itu hmm, aja. Jadi aku sendiri nggak pernah berpikir untuk semuanya ingat gitu loh. Bahkan di pas launching di Jogja, pembicara pembicara utama tuh langsung, Mas maaf ya, aku nanti nggak bisa ingat nama tokoh-tokohnya. tapi Nanti aku bilang tokoh ini gini aja. Terus aku bilang jangan khawatir, uang aku aja yang nulis nggak ingat semuanya. itu Aku bisa sampai tulis nama semuanya Mas satu persatu. Aku tulis. aku itu aku bisa nggak bisa mengingatnya. itu bisa agak counterproductive karena untuk dalam hal membicarakannya seperti yang kita sedang lakukan ini, kalau misalnya namanya Johnny yang Libro Cubicularis itu, kita kan langsung bilang oh namanya si Iem atau siapa gitu loh. Eh, jadi ya sedikit kesulitan aja kalau kita akan membicarakan buku itu. Kalau kita sedang membaca ya udah kan. Hmm. Ya, aku pikir kemudian aku seneng ya dengan cara nama-nama yang agak-agak nggak biasa, agak-agak nggak biasa ya, walaupun nggak aneh banget. Karena aku pikir aku akan menceritakan beberapa tokoh yang relate sama orang tadi. Yang kedua adalah aku takut cerita-cerita itu agak melukai atau tidak sesuai dan namanya berdekatan gitu loh. Makanya tadi Mbak Eka bilang, oh namanya penulis bestseller, aku berusaha, enggak, itu benar-benar aku nggak memikirkan siapa-siapa. Tapi kejadian kayak gitu berulang kali terjadi. Aku dulu pernah nulis cerpen tentang penulis sok seleb. Cerpennya judulnya Kucing Buku. Kucing Buku ya di koran Tempo. Dan itu tentang penulis sok seleb. Itu yang inbox nanya, siapa sih Yus yang kamu cerita itu banyak banget. Padahal benar-benar itu fiksi. Dilala namanya itu agak nempel ke salah satu penulis. Sebenarnya aku nggak pernah mikir itu gitu loh. Jadi kadang-kadang dalam kondisi kayak gini aku oh iya betul lah aku memang harus menulis nama yang nggak biasa supaya orang nggak kadang-kadang kan orang kepo lebih lebih banyak ya gitu Orang ada itu alam sebenarnya bawah sadar kayaknya Mas. Alam iya bawah sadar nama itu udah melekat aku gitu. merasa takut takut terhakimi aja bagaimanapun kan ini fiksi ya jadi tentu jadi kisah-kisah itu aku lebih-lebihkan aja untuk kepentingan cerita-cerita ini dan memang salah satu tekniknya karena ini dunia yang banyak kita kenali kan nama-nama itu benar-benar nama-nama yang tidak mendekat pada satu atau dua orang. Benar-benar karena ini benar-benar dikemas sebagai fiksi. Tapi kalau Begitu. kalau soal nama itu kan misalnya ya ini karena kita ngomong sama penulis Indonesia dengan buku Indonesia maka ini jadi layer of difficulty-nya agak nambah. Tapi kalau kita misalnya baca buku dari luar negeri aja, misalnya baca buku Christine Lavransdatter,
nama-nama itu lumrah semua di sini, tetapi sampai di sana tuh jadi nama-nama yang aneh-aneh kan, susah Hmm. membacanya dan agak susah juga kita ngikutinnya. Gitu loh. Eka, ada lagi nggak elemen-elemen buku ini yang menarik buat Eka? Apalagi ya, eh, sebentar aku intip dulu nih Mas, catatan-catatanku. Oh, mungkin ini. Di dalam buku ini juga mungkin kita para pembaca buku itu ketemu sama buku-buku yang direkomendasi gitu ya. Buku-buku yang sebenarnya untuk anak-anak membaca buku itu suka gitu. Hmm. Ada beberapa nama dan aku sampai tandai-tandai juga, oh ya bukunya aku udah baca, buku ini aku belum baca gitu. Itu yang menarik juga. Jadi buat kawan-kawan bisa jadi rekomendasi buku-buku bacaan juga untuk tahu lebih banyak juga soal apa ya, kehidupan tentang buku-buku gitu atau kisah-kisah tentang perbukuan. Itu tuh bagian yang menarik juga menurutku. Baik buku yang ada beneran atau buku yang fiktif ya, kayak buku bahagia Ya, gitu. Buku Ya. yang fiktif. Eh, buku yang fiktif itu yang itu ya, apa judulnya? Tragedi tragedi sebuah buku. Ya, Itu terakhir di sebuah betul. buku. Iya. Benar, 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 benar. Hmm. sebenarnya awalnya itu nggak fiktif. Aku bikin buku pram ya. Cuman aduh janganlah buku pram lah. Aku pikir agak kurang apa ya, kurang buat cerita ini kurang artistik lah menurutku lah. Karena orang semua udah tahu kan pram seperti itu. Jadi aku pengen sesuatu yang menghubungkan tokohnya juga dengan masa lalu. Jadi akhirnya harus memang buku yang fiktif ya. Walaupun niatan untuk menulis buku tentang buku ini kan karena aku juga dulu-dulu banyak ya banyak baca beberapa buku dan nonton beberapa film tentang buku ya dan selalu hal-hal yang paling mengasihkan adalah mereka tuh selalu menceritakan katakanlah merekomendasikan ya bukan merekomendasikan tapi menceritakan ya dua hal itu tentang buku lain Hmm. kayak Aji Fikri itu kan banyak banget kita dapat kan kemudian The Book of Thief itu kan banyak banget dan ya aku juga melakukan hal yang sama lah dengan beberapa buku yang itu walaupun mungkin nggak sebanyak sebanyak mereka ya itu. Tapi Tadinya ada memang satu ya. Tadinya memang harap atau ekspektasi saya buku ini akan dipenuhi hal itu, baik Hmm. dari lubicularis dan sebagainya itu, tapi juga banyak bertebaran nama-nama buku disebutkan dan sebagainya. Gimana Kak? Hmm. Ya, tapi ada satu yang salah ketik kayaknya judul bukunya ya Mas ya, yang Fahrenheit 451. Harusnya kan Fahrenheit 451 ya. Iya, Ya, itu dia salah ketik sedikit aja sih. Aku nemu, oh ini kan aku harusnya. malah nggak merasa apa nggak ini ya salah ya. Ya, For 457 fun? Mas. Harusnya 451 kan? Oh, iya, iya, iya. Gitu. Mm-mm. Iya, jadi ketika ya balik lagi ketika sudah sampai di bagian akhir langsung berubah pendapat saya tentang buku ini. Tapi saya senang sih, maksud saya bukan berubah dalam arti tidak suka gitu loh. Oh ternyata ada sesuatu yang lebih besar dan menurut saya, I don't know, aku masih menganggap apa namanya toko buku, pohon buku dan sebagainya itu ada makna yang tersirat. Benar-benar. Kenapa pohon Sama buku Sebenarnya mas misalnya? kalau mau mau dipikir itu aku sendiri mikir kenapa namanya toko buku abadi ya. Karena hmm, aku sendiri merasa beruntung ya akhirnya dapat nama. Jadi nama itu tuh tengah-tengah di proses tengah baru dapet. Jadi aku pengen nyari nama toko buku tapi sesuatu yang klasik dan kemudian mendapatkan oh iya kata abadi ini kan klasik juga tapi bisa penuh makna ya. Kemudian akhirnya ceritanya membentuk karena judulnya itu akhirnya terpilih kan nama abadi dan kemudian beberapa cerita mengaitkan itu pada keabadian. Gitu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya pengen nulis yang suatu yang abadi itu tidak abadi, tetapi yang tidak abadi bisa menjadi abadi gitu. Itu sih dalam pikiranku main-mainannya kayak gitu. Jadi begitu Mas Irwan. Ada sesuatu yang mengesankan misalnya saya pernah baca buku The Shadow of the Wind Carlos Ruiz Zafón itu. Saya sekarang udah nggak ingat lagi ceritanya, tetapi yang saya cuma ingat tuh ada The Cemetery of Good Books or The Cemetery of Dead Books gitu loh. Itu kayak gimmicknya di buku itu, tetapi dia nempel banget.
bahkan lebih awet daripada the whole story. Judul. Hmm. Eka mau bilang apa tadi, Kak? Ya, nggak Mas mau bilang ini teringat aja soal Haruti tadi ya. Itu menurutku kocak sekali sih Mas. Itu kayak kayak mengolok-olok juga ya, mengolok-olok imajinasi para pembaca buku, terus kayak mengolok-olok juga apa yang sering disajikan di dunia apa ya entertainment kita gitu tentang bagaimana merepresentasikan dunia perbukuan gitu ya. Kalau ada cerita tentang buku gitu kan, terus itu diromantisasi ya kan, ketemu di perpustakaan, terus buka Oh, buku saling tatap gitu kan ya, menjatuhkan buku nggak sengaja ambil gitu kan ya. Dan ternyata itu kan di imajinasi si Haruti gitu. Itu kayak mengolok-olok dan aku ketawa sih baca itu teringat lagi gitu. Itu nakal sih menurutku. Mengelak mengelak ujaran klisenya atau imaji-imaji klise kisah cinta mainstream ya. Ya, ya, ya. Benar, benar Mas. Hmm. Salah satu yang kalau ngomong sedikit yang agak gelap ya, Pasien Mm-mm. 999 itu, Ya Darsono. si oh Darsono. iya. Nah, itu yang menurut aku paling cukup salah satu yang gelap dan ada rasa bersalah yang tinggi dan sebagainya itu loh. Mm-mm. Eh, Tapi aku mau nanya, Mas, apakah Darsono ini ada keterhubungannya dengan pintu belakang itu? Apakah itu suaminya itu atau bagaimana? Aku dalam imajinasi aku ya, ketika aku membaca, aku membayangkan dan masih bertanya-tanya dan belum bisa menyimpulkan ya. Ini si Darsono ini kaitannya dengan pintu belakang yang anak-anaknya Istrinya. tinggal semua gitu kan ya, tinggal satu yang hidup itu Mojoko, apa Jomoko ya, si Jomoko kan Hmm. anaknya yang menunggu surat terus-menerus gitu kan. Nah, apakah si Darsono ini adalah suaminya yang dipotong itu ya, Mm-mm. atau lain lagi ceritanya kira-kira? Karena kan eh, keterhubungannya adalah suaminya itu kan yang mengambil alih rumah besar Iya. tersebut gitu. Sementara kan di sini Darsono itu juga kan orang yang pertama sekali apa ya menuduh ya dan melaporkan kalau keluarga tersebut adalah komunis gitu kan. Ini aja langsung provokasi gitu. Itu gimana, Mas? Iya, sebenarnya ini kaitannya dengan itu. Jadi Oke. ini apa tema kedua, tema sekunder pertama. Jadi Hmm. dari tema utama ada tema sekundernya, ini yang tema sekunder. Ini pengantar tema sekunder. Hmm. Setelah anaknya, setelah istrinya, nanti istrinya cerita yang pintu belakang, dan kemudian anaknya yang menunggu. Dan cerita pintu belakang adalah cerita terakhir yang aku buat. Oh hmm, gitu. Jadi pengen sesuatu yang awalnya biasa aja ceritanya ini, tapi kemudian aku merasa ada kok nggak ada adegan mengerikan yang terjadi ya. Kan Hmm. ada adegan mengerikan tapi kan cerita. Jadi oh ia mendengar ada orang yang ditembak kemudian langsung dilempar di lubang. Itu kan versi cerita. hmm. Hmm. Tapi nggak ada yang benar-benar tokohnya melakukan gitu loh. Dan kemudian aku posisikan itu belakang ini. Walaupun dalam konsep cerita aku merasa apa aku terlalu kejauhan ya apa beloknya. Cuman Hmm. diskusi dengan beberapa teman yang sempat ini aku bilang kayaknya memang harus ada cerita yang katakanlah hooknya lah ya. Dari Hmm. buku ini hooknya pintu belakang. Cerpen terakhir yang ku tulis, cerita terakhir yang ku tulis dan ketika mulai diedit aku memperbaiki karena Hmm. ada beberapa kesalahan kan, ada beberapa kesalahan karena apa ya? Sebenarnya cerpen ini agak paling panjang ya sebenarnya Wah. dan ku potong karena merasa lebih panjang dari lainnya. Jadi ada beberapa hal yang terpaksa aku hilangkan. Dan itu baru ketahuan saat proses editing. Mas kok ini awalnya ini ya, kok kemudian kok ini ya. Oh iya, dan itu ceritanya. Jadi memang hubungannya itu pasien itu belakang menunggu itu dan menunggu judulnya apa lupa. Surat itu kan surat-surat yang tak berhenti. Ya, ha. Jomoko. Terus terang ya, Jomoko. aku tetap belum merasa 100% melihat semua kaitannya loh. Aku merasa Hmm. masih ada kepingan-kepingan yang belum terkait di kepalaku sebenarnya. Jadi menurut Sebenarnya konsepku juga mikirnya gini, Mas. 33 cerita ini semua ceritanya utuh. Jadi konsepnya tetap ada awalan, ada puncak cerita, ada ending ya. Jadi hmm, kalau
pembaca yang santai pengen cuman cerita-cerita ringan baca aja dan kemudian mendapatkan 33 cerita. Hmm. Untuk pendapat pembaca-pembaca yang pengen lebih dalam, mungkin mulai menghubungkan satu dengan cerita yang lain ya. Hmm. Kupikir itu aja. Jadi di beberapa review ada pembaca yang ngomong juga nggak mudeng. Dan aku ya mungkin ya sudah nggak masalah. Dan Iya. dia harus mudeng karena diceritain temannya. Itu ada satu reviewer nulis kayak gitu. Tapi aku merasa cukup jelas memberi tanda. Kalau Nah, menurut aku cukup jelas memberi tanda. tandanya Iya, memang tapi tersebar di mana-mana. Kita harus nyari ya gitu loh. Nah, betul. Menemukan contohnya, kok tandanya itu ketemu. contohnya ini setelah saya sampai yang terakhir ya, terus saya mundur lagi itu loh. Sebentar, sebentar. Itu yang bunuh diri, saya bunuh diri tadi itu ceritanya di mana gitu kan? Saya mundur lagi ke belakang. Habis itu pas bab Hmm. yang pencuri dia kesenggol orang itu lagi, tapi belum ketemu Gantung. kenapa ada itu lagi sampai ketemu si Libro Cubicularis itu. Ya, betul. Sampai ketemu si anak yang itu bisa menatap masa depan itu kan ya Mas ya? Ya, iya, Ya iya. itu lanjutannya itu Iya, gitu. Aku sama sampai polisi yang 20 kasus itu. ya betul 20 Nah, kasus itu empat sampai cerita itu memang. kalau yang 20 kasus banyak dia terhubungnya memang Mas, Mas. Kisah 13 terhubung, kisah 5 terhubung, kisah 18 terhubung gitu. Dia banyak kisah di situ. Sesuai dengan 20 kasus. Tapi aku nggak menemukan 20 kasus sih. Cuman mungkin Enggak, memang dibuat. memang itu disesuaikan Iya, sebabnya aja. iya. Kalau orangnya agak OCD, yang obsesif kompulsif, ini akan dibolak-balik lagi nih tadi hubungannya gimana. Terus Sebenarnya intinya benang. ada tiga cerita utama itu aja sebenarnya. Kalau udah menemukan tiga cerita utama awalan, tengahan, akhiran, udah, it's okay. Mhm, mhm. Tapi itu yang aku belum ketemu, Mas. Si kakek yang marah sama cucunya ketika masuk ke rumah kosong. Hmm. Itu kan anak yang waktu peristiwa itu terjadi dia mengambil jangkrik ya, mengambil jangkrik Nah, di rumah kosong terus melihat. dia itu masih masuk di cerita yang kedua tadi. Jadi dia kayak eh, apa ingin menguatkan pada tema yang kedua, dia Mhm, sebagai pengantarnya bahwa ada kejadian itu mhm. untuk menguatkan lagi tema anak-anak sekolah yang nyari ada Asik tadi ya. menemukan kuburan itu artikel tentang kuburan itu Mhm, dikuatkan dengan cerita itu lalu baru masuk ke apa pasien itu. Si anak yang mhm. cucunya yang dimarahin sama kakeknya itu kan anaknya bilang ada bunga bagus kan di situ gitu ya. Itu ada Betul. hubungannya sama orang tua yang selalu datang ke suatu tempat bawa bunga itu nggak? Aduh lupa aku yang mana itu. Hari Waktunya menabur bunga ya, Kayaknya nggak waktunya ada menabur hubungannya bunga. itu. hari paling sempurna untuk menabur bunga nggak ada hubungannya ya? Itu lebih ke Waktu dia pelaku kan ya, Mas, iya eksekutor. ini pelaku. Ha. Dia Itu eksekutor. tambahan cerita tambahan aja sebenarnya. Oh iya, iya. Iya kan Mas, ini hubungannya itu rumit banget loh Mas. Aku Ini sampai catat Mas setiap adegan itu jadi aku tulis tiap kisah terus nanti keterhubungannya ke kisah berapa ini ke kisah berapa ini ke kisah berapa kalau enggak aku nggak bisa ngerti. bener-bener. Itu salah satu kenikmatan membacanya ini. Jadi ini kayak baca puzzle gitu loh. Kita bisa Ya. ya baca runtut aja terus dapat gambaran utamanya. Tapi kalau kamu agak terganggu, kayaknya ini ada yang masih janggal nih. Kamu akan nyari lagi, mundur lagi, balik lagi gitu. Mm. Hampir 2 jam loh. Wow. Tapi Mas ini terkait sama si anak yang mencabut bunga terus kakeknya marah ya. Hmm. Kemudian itu di kisah 21 tragedi sebuah buku ayahnya Anating itu kan diceritakan dia melihat adegan adegan pembunuhan di rumah besar itu gitu kan dia kan cerita ke anaknya ke si Anating tokoh di kisah 21 tragedi sebuah buku. Nah, di sini yang aku agak bingung apakah ada keterhubungan antara ayahnya si Anating ini dengan si kakek yang ngelarang cucunya. Nggak ada, nggak ada terhubungan. Malah keterhubungannya itu rumah lama Mhm, itu adalah rumah tokoh utama yang dijadikan tokoh dan ada hubungannya dengan mhm. penunggu abadi. Itu cerita yang paling settingnya paling lama. Yang sejak perusahaan pabrik teh apa ya.
Jadi Oh itu, iya, jadi aku yang hantu kan ya? cerita yang hantu, sudut pandangnya hantu. Mm-mm. Jadi itu adalah cerita yang untuk ibaratnya aku melatari rumah itu sebenarnya. Jadi butuh suatu cerita tentang, oh kalau rumah itu tuh nggak cuma sekedar ada di tahun 60-an 65, tapi rumah itu sudah lama. Makanya aku butuh satu cerita yang penunggu abadi itu. Dan secara mungkin aku sebenarnya nggak bermaksud yang kakek itu cerita itu hanya untuk menggambarkan bahwa oh rumah itu udah lama terabaikan sebelum sebelum ditempati oleh pasangan ganda Suraja itu. Hmm. Jadi settingnya makin luas ya Mas ya, nggak Wah, cuman luas masa banget kuno ya. dan masa kini, tapi lompat lagi ke masa lalu ketika zaman kolonial itu ya. Karena Ya. bangunannya sendiri bangunan kolonial kan. Awalnya bangunan kolonial, walaupun kemudian diubah di depannya itu untuk sebuah toko buku. Hmm, hmm, hmm. Oke. Wow. Jadi selain membaca ceritanya, kalau orang yang punya aspirasi suatu saat pengen menulis, menurut saya ini menyodorkan atau menyajikan sebentuk model bagaimana menciptakan sebuah cerita. Hmm. Yang menurut saya cukup khas sih. Kalau kita baca My Name is Red kan mirip juga, cuman penataannya berbeda gitu. Terima kasih Mas Yudi. Kami sudah Ya. dicerahkan dengan berbagai insight dari buku ini dan kami juga sudah mengalaminya sendiri. Hmm. Eka, kita harus menghasut orang yang nonton sampai habis untuk membaca buku ini. Eka mau duluan? Boleh, Mas. Oke, buat kalian yang suka bermain-main dengan alur cerita, terus penasaran gitu ya, menghubung-hubungkan cerita, dan kalian menyukai buku ini wajib kalian baca karena kalian akan didorong untuk menghubung-hubungkan ceritanya dan kenikmatan itu sebenarnya karena buku ini sangat dekat dengan kita para pecinta buku. Jadi buat yang pecinta buku, aku merekomendasi kalian untuk membaca Toko Buku Abadi. Aku juga, Udah, Mas. aku juga mengamini Eka. Banyak hal-hal yang kita sebagai pembaca biasa mencari elemen-elemen diri kita sendiri dan karena kalian pembaca dan buku ini tentang buku, elemen-elemen tentang diri kita ini banyak banget yang ada di buku ini. Mas Yudi mau kasih kata terakhir, Mas Yudi? Eh, dunia buku itu begitu luas ya, dan bertebaran banyak cerita yang mungkin menyentuh diri kita sendiri, atau bahkan menyentuh orang-orang lain yang mungkin kita nggak ada. Upaya menulis toko buku abadi adalah merangkum cerita-cerita itu dan membuatnya agar bisa dinikmati tanpa lupa bahwa ada persoalan-persoalan buku dan ada kisah-kisah buku di sekeliling kita. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Terima kasih, kawan-kawan. Mas Yudi. Selamat Ya, membaca. terima kasih, Mas Irfan. Bye. Bye-bye. Dah.